Sayurannya juga segar. Oh, ayam. Chicken teriyaki mungkin ya. Udahlah, aku nggak yakin sama namanya. Tapi aku yakin sama rasanya. Yang penting kan itu. Kalau rasa udah yakin, ya udah go. Ini enak banget rasanya. Ayo loh. Ayam kampung. Nih, lihat nih. Jalan. Makan tuh dicocol sambal teman jalan. Wah. Yummy. Terbaik sih. Mantep habis. Tuh, lihat ayam kampung tuh khas banget teman jalan. Dagingnya tuh berserat gitu ya. Tapi di saat sudah masuk mulut, cuy. Dan bumbu yang menyerap. Jadi proses memasaknya juara nih. Lembut banget ya. Ini singkongnya tuh kayaknya direbus dulu baru digoreng. Tapi sebelum itu ditanam dulu dong pasti ya kan. Coba kita cari tahu. Sausnya dirasa seperti tekstur bubur sumsum. Wah, enak loh. Buat lebih ngerasain pesona alam pedesaan, di sini juga bisa glamping loh. Ragam menu yang variatif, ditambah pemandangan alam yang eksotis, bikin momen kebersamaan dengan teman dan keluarga jadi makin romantis. Mau terus ikutin aku datang ke lokasi menarik lainnya? Jangan lewatin tiap episode jalan-jalan ya. Dicatat, setiap hari Minggu jam 10.30 waktu Indonesia Barat. Di Kompas TV, jalan-jalan, let's go! Wah, terbaik sih. Mantap habis. Kompas TV, Rumah Pemilu. Di saat berkas kasus pemerasan sudah di tangan jaksa, Firly Bahuri masih menanti putusan pra-peradilan atas status tersangka pemerasan. Firly juga masih menghadapi sidang etik Dewan Pengawas KPK yang tertunda. Wartawan Al Jazeera meninggal dunia jadi korban serangan drone Israel ke kamp Khan Yunis, Gaza. Sementara pemerintah Israel kini menghadapi protes karena tentaranya menembak 3 warga Israel dalam baku tembak dengan Hamas. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Kaesang Pangarep menyindir posisi politik Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang tak jelas. Ganjar pun merespons Kaesang agar cerdas melihat persoalan yang ada. Halo, selamat siang saudara. Selain 3 topik utama, Kompas Siang Minggu 17 Desember juga menyajikan informasi penting lainnya. Di antaranya unjuk rasa di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat yang menuntut gencatan senjata Hamas dan Israel agar korban warga sipil tidak semakin bertambah. Selain itu, saudara, ada pula informasi terkait dengan perkembangan penyidikan KNKT dan kondisi korban kecelakaan bus di Tol Cikampek. Bersama saya Mercy Tirayo. Dan saya Vidi Batlolone. Anda menyaksikan Kompas Siang di Kompas TV, independen, terpercaya.
Saudara Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT melakukan investigasi kecelakaan maut bus Handoyo di exit tol Cipali kilometer 73 Purwakarta yang menewaskan 12 orang penumpangnya. Setelah melakukan investigasi di lokasi kejadian kecelakaan, Minggu pagi pihak KNKT memeriksa kendaraan bus PO Handoyo yang terlibat kecelakaan tunggal di tol Cipali kilometer 73 pada Jumat sore kemarin. Pemeriksaan kendaraan dilakukan bersama pihak pabrikan bus untuk mengetahui kondisi kendaraan. Pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh mulai dari bagian sistem kemudi, jaringan sistem pengereman hingga sistem engine kendaraan. Dua korban kecelakaan bus Handoyo di tol Cipali Purwakarta kilometer 73 masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Abdul Rajak Purwakarta pada Minggu pagi. Kondisi korban sudah mulai membaik setelah sempat menjalani proses operasi pada Sabtu kemarin. Saat ini saudara, dua korban kecelakaan bus Handoyo atas nama Rahma dan Dinasti Aluya masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Abdul Rajak Purwakarta Minggu pagi. Menurut pihak rumah sakit, kondisi kedua korban saat ini mulai membaik dan terus menunjukkan perkembangan pemulihan, termasuk salah satu korban yang harus menjalani operasi di bagian tangan kanan. Kondisinya pun berangsur membaik. Kecelakaan kemarin ya, kilometer 3 atau Cipali masih ada tersisa 2 orang, Pak. Kondisinya sekarang seperti apa, Bu? Alhamdulillah sudah mengalami perbaikan dari yang sebelumnya, Pak. Saat ini berada di ruangan mana aja? Di ruang rawat inap biasa 1 dan rawat inap intensif 1. Tapi masih dalam secara intensif dikontrol oleh tim medis, betul ya? Betul. Setiap waktunya, setiap saatnya dikontrol dulu. Tindakan yang perempuan dua-duanya. Pengemudi bus Handoyo ditetapkan menjadi tersangka kasus kecelakaan maut di tol Cipali. Sopir dinilai lalai dalam mengemudi sehingga mengakibatkan 12 orang tewas. Sopir bus Handoyo, Rinto Katana, dinyatakan bersalah setelah polisi melakukan serangkaian pemeriksaan olah TKP hingga keterangan beberapa saksi. Dari hasil penyelidikan polisi, terjadinya kelalaian sopir sehingga terjadi kecelakaan di exit tol Cipali yang menyebabkan 12 orang tewas. 2 orang mengalami luka berat dan 7 orang mengalami luka ringan. Hasil gelar perkara berdasarkan alat bukti yang ada, ditemukan bukti permulaan yang cukup bahwa pengemudi kendaraan bus PO Handoyo nomor polisi AA 7626 OA dengan inisial RK bin OS ditetapkan sebagai tersangka. dasar penetapannya ada kelalaian atau gimana? Ya, tentu berdasarkan petunjuk di lapangan, dugaan-dugaan awal ditemukan ada kelalaian dan sebenarnya perlu kita dalami. 3 korban kecelakaan maut bus Handoyo di tol Cipali asal Magelang, Jawa Tengah Sabtu siang dimakamkan. Ketiga korban dimakamkan di satu kompleks pemakaman desa setempat. 3 korban kecelakaan maut bus Handoyo di tol Cipali kilometer 73, yakni Masudi, Yekti Nur Grahanti dan Adelia, warga desa Salam, Kecamatan Grabak, Magelang, Sabtu siang dimakamkan. Ketiga korban itu yakni pasangan suami istri dan cucunya. Ketiganya hendak mengunjungi anaknya yang ada di Jakarta. Jurnalis Kompas TV Hendry Setiawan punya laporan lengkap pasca sopir bus ditetapkan sebagai tersangka dalam kecelakaan di tol Cipali pada Jumat sore. Selamat siang Hendry. Hendry, apa hasil investigasi dari KNKT mengenai kecelakaan maut bus yang terjadi di tol Cipali kilometer 73 ini, Hendry? Iya baik, Mercy dan juga saudara Komite Nasional
Keselamatan Transportasi atau KNKT minggu pagi ini hingga minggu siang ini masih melakukan proses pemeriksaan terhadap kendaraan yang terlibat kecelakaan di ruas tol Cipali kilometer 73 pada Jumat sore kemarin. Pemeriksaan ini dilakukan bersama pihak dari pabrikan bus untuk mengetahui kondisi kendaraan secara utuh. Pemeriksaan dimulai dari bagian kemudi, terus sistem-sistem yang ada di kemudi, hingga kondisi ban, saluran sistem pengereman, hingga sistem mesin. Setelah diketahui apa yang terjadi pada kondisi kendaraan ini, selanjutnya hasilnya akan dilakukan analisa oleh pihak KNKT dan disatukan dengan pemeriksaan sebelumnya, yaitu KNKT juga sempat melakukan olah TKP atau pemeriksaan di TKP, kondisi fasilitas tol hingga kondisi kerusakan, dampak kerusakan yang diakibatkan oleh kecelakaan bus pada Jumat sore kemarin. Sementara hingga saat ini proses pemeriksaan terhadap bus masih berlangsung dan pihak KNKT pun belum bisa memberikan keterangan apa hasil yang didapat dari pemeriksaan tersebut. Untuk sementara waktu kami masih menunggu proses pemeriksaan ini. Sementara untuk korban sendiri hingga saat ini masih ada 2 korban yang masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Abdul Rojak Purwakarta atas nama Rahma dan Dinasti Aulia. Mereka memang mengalami luka berat hingga harus menjalani perawatan agak panjang, bahkan salah satunya harus menjalani operasi di bagian tangan sebelah kanan karena memang mengalami luka yang cukup serius. Sementara polisi pun telah menetapkan tersangka terhadap supir bus atas nama Rinto Katana karena dinilai melakukan lalai hingga menyebabkan kecelakaan berdasarkan atas olah TKP yang dilakukan oleh polisi pada Sabtu pagi kemarin, di mana diketahui bahwa kendaraan bus Handoyo ini melaju di atas ambang batas normal 40 km per jam saat masuk ke tikungan exit tol Cipali kilometer 73. Selain itu, gigi yang ditemukan dari pemeriksaan sebelumnya bahwa gigi kendaraan saat masuk di tikungan tersebut di gigi 6 atau cukup kencang sehingga pengemudi tidak mampu mengendalikan kendaraannya, oleng hingga akhirnya terbalik dan menyebabkan 12 orang meninggal dunia. Mercy. Henry, hingga saat ini masih ada berapa korban yang masih dirawat di rumah sakit? Ya baik, seperti yang saya tadi sampaikan bahwa hingga saat ini 2 orang korban masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Abdul Rojak Purwakarta atas nama Rahma dan Dinasti Aulia. Mereka saat ini dirawat di ruang rawat inap di rumah sakit tersebut karena kondisinya masih harus mendapat perawatan, namun pihak rumah sakit menyebut bahwa kondisi mereka sudah membaik dan bahkan untuk salah seorang korban yang sempat menjalani operasi di tangan sebelah kanannya saat ini sudah kondisinya pun sudah membaik. Sementara untuk seluruh korban meninggal 12 orang yang sempat dibawa ke Rumah Sakit Abdul Rojak tersebut sudah dikembalikan semuanya kepada pihak keluarga dan sudah dimakamkan di kampungnya masing-masing. Mercy. Artinya yang sebelumnya dilakukan perawatan karena luka ringan sudah kembali ke rumah seperti itu ya, Henry? Iya baik, Mercy. Untuk para korban yang mengalami luka ringan di Rumah Sakit Abdul Rojak maupun di Rumah Sakit Siloam, semuanya sudah dipulangkan dan hingga saat ini masih tersisa 2 orang korban yang harus menjalani perawatan hingga mereka pulih dan dibawa keluarga ke rumahnya masing-masing. Mercy. Terima kasih Hendri Setiawan, jurnalis Kompas TV yang melaporkan langsung dari Purwakarta terkait dengan pasca kecelakaan bus yang terjadi di tol Cipali kilometer 73. Terima kasih Hendri. Saudara, usai jeda Kompas yang masih akan kembali dengan sejumlah informasi, diantaranya di saat berkas kasus pemerasan sudah di tangan jaksa, Firly Bahuri masih menanti putusan pra-peradilan atas status tersangka pemerasan. Firly juga masih menghadapi sidang etik Dewan Pengawas KPK yang tertunda.
Ada pula informasi wartawan Al Jazeera meninggal dunia jadi korban serangan drone Israel ke kamp Khan Younis, Gaza. Sementara pemerintah Israel kini menghadapi protes karena tentaranya menembak 3 warga Israel dalam baku tembak dengan Hamas. Sesaat lagi Kompas Siang akan kembali. I love what I do bersama Royal Parfum Series by Soklin yang terinspirasi dari parfum selebriti dunia. Wangi parfumnya tak terkalahkan karena memiliki parfum konsentrat tinggi. Royal Active Touch-nya tebarkan wanginya di tiap sentuhan. Wangi parfumnya bertahan sepanjang hari. Bersama Royal Parfum Series by Soklin, ku menangkan duniaku. Wingscare. Jalan yuk! Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Tempo Scan Group. Bukan nama sebuah majalah. Banyak yang mengira kami hanya memproduksi produk farmasi. Faktanya, kami juga memproduksi produk konsumen, produk nutrisi, dan kosmetik. Ekuitas merek kami telah menjadi market leader. Tempo Scan juga memiliki belasan fasilitas produksi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Hampir semua produk kami diproduksi di dalam negeri. Jaringan distribusi kami mampu menjangkau seluruh wilayah kepulauan Indonesia dan Malaysia, Thailand, Filipina, bahkan Afrika. Menghadirkan produk-produk berkualitas dengan harga terjangkau. Selama 70 tahun membangun integrated business ecosystem berkat kerja keras dan dedikasi 12.000 karyawan Tempo Scan. Tidak berhenti di sini, Tempo Scan terus mengembangkan bisnisnya dengan inovasi tanpa batas. 70 tahun Tempo Scan. Building the next frontier. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegal ini nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit, pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Jangan ada flu dan batuk di antara kita. Minum Siladex Flu baru. Aktif redakan 5 gejala flu dan batuk. Baru Siladex Flu. Aktif redakan flu dan batuk. Produksi Konimax. Wow, kirain pot. Taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru. Double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash. Ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. I love what I do bersama Royal Parfum Series by Soklin yang terinspirasi dari parfum selebriti dunia. Wangi parfumnya tak terkalahkan karena memiliki parfum konsentrat tinggi. Royal Active Touch-nya tebarkan wanginya di tiap sentuhan. Wangi parfumnya bertahan sepanjang hari. Bersama Royal Parfum Series by Soklin, ku menangkan duniaku. Wingscare. Saudara, sejak Jumat lalu berkas pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo, mantan Menteri Pertanian, sudah di tangan jaksa. Selain soal pidana, kini Firly Bahuri juga menunggu sidang etik Dewan Pengawas KPK yang tertunda. Berkas setinggi hampir 1 meter sudah diserahkan polisi kepada jaksa di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada Jumat lalu. Kasusnya, pemerasan ketua nonaktif KPK kepada Syahrul Yassin Limpo, mantan Menteri Pertanian.
Pemerasan diduga terjadi saat Yassin Limpo masih menjabat menteri dan Firly belum nonaktif. Jika berkas dinyatakan lengkap oleh jaksa, penyidik menyerahkan berkas perkara, barang bukti dan tersangka sehingga Firly bisa segera diadili. Di kasus ini, penyidik Polda Metro Jaya telah menyidik 104 orang dan 11 ahli. Tak cuma di kasus pidana, Firly juga masih harus menghadapi sidang etik Dewan Pengawas KPK yang tertunda berkali-kali. Pak FB minta sidang etik setelah tanggal 18. Alasannya beliau masih mengikuti peradilan. Kasus pidananya itu kan sedang berlangsung di pengadilan. Jumat lalu, semestinya sidang mendatangkan Firly yang dilaporkan melanggar etik dalam dugaan pemerasan Yassin Limpo. Sidang etik berkali-kali tertunda dengan beragam alasan Firly. Yang terakhir, dengan alasan masih menunggu pra-peradilan atas penetapan statusnya sebagai tersangka pemerasan di Polda Metro Jaya. Tadi majelis sudah menyidangkan, kemudian musyawarah dari majelis itu memutuskan sidang etik hari ini kami tunda sampai dengan hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 pukul 9. Apabila Pak Firly Bahuri tidak hadir dalam persidangan tanggal 20 Desember 2023 itu, maka sidang tetap akan dilanjutkan. Rencananya akan pemeriksaan saksi-saksi mulai tanggal 20, 21, dan 22 Desember. Pra-peradilan Firly terakhir digelar pada Selasa depan dengan agenda putusan dari Hakim Tunggal Imelda Herawati. Firly menggugat Polda Metro Jaya tak sah menetapkannya sebagai tersangka. Tim Liputan Kompas TV. Selengkapnya terkait laporan soal kasus Firly Bahuri, kita tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV Cindy Permadi yang berada di Polda Metro Jaya. Selamat siang Cindy. Cindy, bagaimana kelanjutan kasus Firly di Polda Metro Jaya? Apakah akan menunggu sidang pra-peradilan? Sedangkan berkasnya sudah dilimpahkan ke Kejati DKI Jumat kemarin, Cindy. Tampaknya akan tetap dilanjutkan, Mercy, mengingat tahapannya setelah dilimpahkan ke Kejati DKI Jakarta Jumat kemarin, masih akan diteliti terlebih dahulu berkas perkaranya oleh penuntut umum Kejati DKI Jakarta. Penuntut umum Kejati DKI Jakarta punya waktu 14 hari kalau sesuai dengan KUHP untuk meneliti, sekaligus juga untuk menentukan apakah berkas perkara yang sudah dilimpahkan oleh Polda Metro Jaya ini sudah lengkap atau belum. Lengkap atau belum, baik itu secara formil maupun juga material. Jika belum lengkap, nanti akan segera dikembalikan ke penyidik Polda Metro Jaya untuk dilengkapi atau dilakukan penyidikan tambahan. Jadi memang ketika dikembalikan, penuntut umum juga akan sekaligus memberikan petunjuk soal apa saja yang masih harus dilengkapi. Tapi kalau sudah dinyatakan lengkap, maka nanti akan dilanjutkan ke pelimpahan tahap 2, yaitu juga terkait dengan pelimpahan kewenangan terhadap tersangka dan juga barang bukti. Nah, sementara kalau pra-peradilan dilakukan memang sudah sejak 11 Desember hari Senin kemarin, dan rencananya putusan akan dibacakan oleh hakim pada Selasa 19 Desember 2023. Hanya dilakukan dalam waktu 1 pekan. Nah, kalau Polda Metro Jaya sebelumnya memang sudah menyatakan siap untuk menghadapi ataupun juga mengikuti pra-peradilan yang diajukan atau digugat oleh Firly Bahuri. Siap ini dalam arti juga sudah menyiapkan tim bidang hukum atau Bitkum, kemudian juga menyatakan siap karena meyakini kalau seluruh proses yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya, terutama terkait dengan penetapan status tersangka Firly Bahuri, sudah sesuai dengan aturan. Mulai dari pada Agustus lalu menerima aduan masyarakat, kemudian dilanjutkan dengan penyelidikan, penyidikan, gelar perkara hingga melakukan penetapan tersangka. Dalam gelar perkara untuk menetapkan tersangka, status tersangka terhadap Firly Bahuri, Polda Metro Jaya saat itu sudah memeriksa 90 saksi kurang lebih, dan juga ada 4 alat bukti yang dijadikan bekal untuk menaikkan status Firly Bahuri. 4 alat bukti ini meliputi keterangan saksi, surat petunjuk, dan juga keterangan ahli. Polda Metro Jaya juga sudah meminta hakim dalam sidang pra-peradilan untuk menolak gugatan Firly Bahuri. Nah, kalau di tahap pelimpahan berkas ini, Polda Metro Jaya juga telah melengkapi berkas perkara dan juga sudah disampaikan 104 saksi dan 11 ahli sudah diperiksa, dimintai keterangannya. 11 saksi ahli atau 11 ahli ini terdiri dari ahli hukum acara, kriminologi, mikroekspresi, hukum pidana,
digital forensik, multimedia, hingga psikologi forensik. Ada pula barang bukti yang dikantongi oleh Polda Metro Jaya, misalnya adalah dokumen penukaran valuta asing senilai 7,4 miliar rupiah. Kemudian ada data dari KPK dan juga ikhtisar lengkap LHKPN Firly Bahuri dari tahun 2019 sampai tahun 2022. Pelimpahan dan juga sidang pra-peradilan ini berjalan bersama-sama, tapi kalau dilihat dari timeline-nya, sidang pra-peradilan akan selesai terlebih dahulu pada hari Selasa besok, sementara kalau untuk di pelimpahan masih akan menunggu hasil penelitian dari penuntut umum. Nah, ini yang nanti sama-sama kita nantikan apa hasil dari sidang pra-peradilan, kemudian apa juga hasil penelitian dari penuntut umum Kejati DKI Jakarta, Mercy. Berkas perkara kasus pemerasan Firly Bahuri telah dilimpahkan dari Polda Metro Jaya ke Kejati DKI Jakarta. Terima kasih jurnalis Kompas TV Cindy Permadi yang melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Saudara, setelah 5 hari gugatan pra-peradilan Firly Bahuri atas penetapan tersangka pemerasan, Selasa depan putusan dibacakan Hakim Tunggal Imelda Herawati. Firly menggugat Polda Metro Jaya dengan cara mengaitkan penetapan tersangkanya dan ancaman terhadap pimpinan KPK dalam penanganan kasus. Sidang pada Jumat lalu, Polda Metro Jaya menghadirkan sejumlah ahli untuk menguatkan bukti formil penetapan tersangka Firly Bahuri. Pada Senin besok, baik Polda Metro Jaya sebagai tergugat maupun pihak Firly akan menyampaikan kesimpulan, dan Selasa putusan Hakim Tunggal Imelda Herawati akan dibacakan. Firly Bahuri menjelaskan lebih gamblang melalui akun YouTube Teguh Santosa tentang apa yang terjadi dengan kasusnya, dikaitkan dengan repliknya yang dibacakan oleh pengacaranya Ian Iskandar di sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Firly menjelaskan ancaman yang diduga dilancarkan Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto kedua pimpinan KPK Nawawi Pamolango yang kini menggantikannya sebagai Ketua KPK dan Johanis Tanak. Cuplikan penjelasan ini telah seizin pemilik akun Teguh Santosa. Mungkin hari Jumat langsung ingat bayangan saya. Karena pada hari Jumat saya tidak tahu, lupa tanggalnya. Saya datang ke ruangan Pak Nawawi. Ternyata Pak Karyoto ada di sana. Kok ada di sini Kapolda Metro Jaya? Dan berangkat apa ini? Dijawab oleh Pak Karyoto, saya lagi ngurus visa hajinya Pak Nawawi. Pak Nawawi tidak naik haji. Kalimat apa yang saya dapatkan dari Pak Alek? Menurut cerita dari Pak Alek kepada saya, yang didapatkan dari Pak Nawawi, Pak Alek mengatakan dikira Pak Nawawi cerita apa saya. Tidak pernah. Tapi menurut cerita dari Pak Alek bahwa disebutkan seketika Pak Kapolda Metro datang ke ruangan Pak Nawawi, terucap kata-kata lebih kurang seperti ini. Kalau Sonyo jadi tersangka, Pak Ketua saya tersangka. Sonyo ini adalah salah satu orang yang muncul nama di beberapa perkara korupsi di Direktorat Jenderal Kereta Api. Kita semua tahu ada OTT itu sekitar tanggal 12 April 2023. Muncul nama Muhammad Sonyo yang isinya adalah, saya harus sampaikan bahasanya demikian, kalau Sonyo ditersangkakan maka semua pimpinan akan digulung semua. Dan itu diperagakan oleh Pak Tanak. Saya bilang, kapan dia telepon Pak? Waktu saya perjalanan di mobil, handphone Bapak apakah itu di loudspeaker atau tidak? Saya loudspeaker. Yang dengar siapa? Pak Tanak bilang, ajudan saya dengar, Ibda Dewa, terus driver saya juga dengar. Saudara, sebelumnya di sidang pra-peradilan Kamis lalu, Alexander Marwata yang disebut oleh Firly menjadi saksi. Alex diminta menceritakan ancaman terhadap Ketua KPK Nawawi Pamolango dan Wakil Ketua KPK Johanis Tanak yang bersaksi. Namun Alex menolak menjelaskan ancaman yang didengarnya dari Nawawi. Meski begitu, Alex menjelaskan kasus yang diduga berkaitan dengan ancaman tersebut, yakni suap kepada pejabat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan di Pengadilan Tipikor Semarang.
Saya nggak etis lah kalau bercerita sesuatu yang saya dengar yang tidak saya alami, kan begitu kan. Biarlah nanti mereka yang ditelepon langsung atau mereka yang mengalami sendiri itulah yang bercerita. Kalau saya cerita sekarang ya saya dengar, tiba-tiba nanti begitu, oh enggak, saya nggak pernah kok diancam, itu kemarin cuma bercanda doang, kan repot juga kan, ya gitu kan. Saya tidak bisa menyimpulkan apakah ada hubungan ya langsung atau tidak langsung. Ya, kalau ditanya apakah merasa, ya saya merasa, ya, kan begitu. Ya, kalau merasa, dasarnya apa? Ya dasarnya kan terkait dengan kejadian-kejadian peristiwa-peristiwa yang dialami kan, dan ya, sepertinya ya di internal kami di internal penyidik maupun di penuntut umum mereka ya merasa kan gitu kan ada sesuatu yang ya extraordinary apalah. Kalau penanganan perkara di JKI sih nggak ada yang janggal gitu kan. Semua udah terungkap kok di persidangan apa. Secara resmi nanti kalau sudah terbit sprindik. Nah, tadi udah saya sampaikan kan. Iya, tadi Bu Hakim sudah nanya juga. Berarti gelar perkara bakal dilakukan lagi untuk Suryo, Pak? Gimana? Udah berkali-kali. Sementara itu, Nawawi Pamolango, Ketua Sementara KPK menanggapi tudingan Firly kepada Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto soal ancaman kepimpinan KPK. Kata Nawawi, seperti dikutip dari kompas.com, Pak Karyoto pernah datang berkunjung ke ruang kerja saya saat beliau belum lama menjadi Kapolda Metro. Tidak ada pembicaraan sama sekali mengenai perkara DJKA ataupun orang bernama M. Suryo. Ini barusan Pak Alex Marwata menyampaikan ke saya kalau beliau kaget dan tidak tahu menau. Dan Polda Metro Jaya memastikan kasus pemerasan yang berkasnya sudah dijaksa tetap diproses. Kepada redaksi Kompas TV, Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak menyatakan, sudah sering saya sampaikan dan tegaskan bahwa kami pastikan penyidik profesional, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas penyidikan yang saat ini dilakukan. Serta kami pastikan bebas dari segala bentuk intervensi, intimidasi, serta campur tangan dari pihak manapun. Arti profesional adalah prosedural dan tuntas. Saya kira sudah menjawab semuanya. Yang juga jadi sorotan, Saudara, Kejaksaan mengeluarkan surat ketetapan penghentian penuntutan atau SKP 2 dalam perkara yang menjerat Muhyani, peternak di Serang, Banten yang jadi tersangka karena aksi bela dirinya menewaskan pencuri. Sebelumnya, polisi menjadikan peternak bernama Muhyani itu sebagai tersangka. Muhyani, peternak kambing di Serang, Banten yang sempat ditetapkan tersangka karena membela diri melawan maling kambing, akhirnya bebas. Dia bersyukur setelah kasus yang menjeratnya dihentikan. Perkara Muhyani resmi dihentikan setelah dilakukan gelar perkara di Kejaksaan Tinggi Banten dan dinilai tak layak dilanjutkan. Pasrah. Karena mungkin ya nasib Mamang udah begini. Yang penting Mamang berdoa selalu, moga-moga ada keajaiban. Cuma itu yang Mama pikirin. Ya, Mamang lillahi ta'ala. Sebenarnya Mamang gak mau. Karena Mamang sejak kecil bukan orang kriminal. Dari kecil dididik biarpun susah sekalipun, emang nggak segitu. Berdasarkan hasil gelar perkara, jaksa menemukan fakta bahwa aksi Muhyani didorong oleh upaya membela diri terhadap pencuri yang menyasar ternaknya. Semua pihak penegak hukum sepakat perkara Muhyani bin Subrata tak layak dilimpahkan ke pengadilan. Kepala Kejaksaan Tinggi Banten, Didik Farhan, memastikan perkara tersebut tidak layak dilimpahkan ke pengadilan. Ternyata memang ini tidak layak dilimpahkan ke pengadilan. Maka kita keluarkan surat ketetapan penghentian penuntutan. Tadi sudah ditindaklanjuti oleh Kajari Serang, Plus, ini dan kita nyatakan plus
Jadi tidak lagi dia bukan bebas, tetapi memang sudah kita tutup perkara itu. Sementara, pakar hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, Hipnu Nugroho dalam program Kompas Petang, menyatakan apa yang dilakukan Muhyani tidak dapat dipidana. Jika melihat peristiwa yang berakhir dengan kematian sang pencuri ternak secara menyeluruh. Ya, pertolongan itu kan dalam keadaan situasi normal. Ini keadaannya waktu malam loh, Mbak. Kalau kita kan malam itu pencurian. Sekarang sekali berbapak sebagai pencuri muhayyan yang sudah usia, mampukah dia minta pertolongan? Posisinya kandangnya seperti apa? Ini juga harus dilihat. Oleh karena itu, waktu itu juga melihat sejauh mana ketekatan seseorang untuk mendapatkan suatu bantuan. Ini harus kita proyeksi. Kalau waktunya situasi dalam keadaan siang, kemudian banyak orang lah baru. Ini kan sulit, banyak kan? Enggak. Sebelumnya, Kapolresta Serang Kota, Kombes Sofyan Hermanto menetapkan Muhyani sebagai tersangka setelah membela diri saat kambingnya dicuri. Muhyani melawan pencuri yang membawa senjata tajam hingga akhirnya sang pencuri meninggal dunia. Tim Liputan, Kompas TV. Kompas Siang akan kembali dengan sejumlah informasi, diantaranya wartawan Al Jazeera meninggal dunia jadi korban serangan drone Israel ke kamp Khan Yunis, Gaza. Sementara pemerintah Israel kini menghadapi protes karena tentaranya menembak 3 warga Israel dalam baku tembak dengan Hamas. Jelang Natal, aneka pohon Natal lengkap dengan hiasannya kini banyak menghiasi sudut kota di Badung, Bali. Salah satunya pohon Natal raksasa setinggi 15 meter yang dihias dengan keindahan kerlap-kerlip lampu. Sesaat lagi Kompas Siang kembali. Pakai motor listrik Polytron Fox R. Gak capek nyetir, gak capek ke bengkel, gak capek antri bensin. Baru motor listrik Polytron Fox R. Wah, Plaza Mini baru. Ada isi ulangnya. Hanya Rp3.500. Putar, sobek, tuang. Plaza Mini baru. Sekarang ada inhalernya. Segar, santai, atur sensasi hidup. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Le mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Badan lebih enteng. Le mineral. Wow, kirain po taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Tiap hari keluargaku kena panas yang bikin gerah, keringetan, dan bau badan. Mereka perlu yang seger. Mandi pakai Dettol. Segarnya mint dan jeruk yuzu. Berikan sensasi 5 derajat lebih dingin. Dan lindungi dari kuman penyebab bau badan. Dettol, perlindungan dengan sensasi 5 derajat lebih dingin. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegal ini nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit. Pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. I love Royal Parfum Series by Soclin karena wanginya itu terinspirasi dari parfum selebriti dunia. Wanginya itu elegan dan bikin aku selalu berani untuk melangkah.
Karena Royal Parfum Series by Socklin, ku menangkan duniaku. Wingscare. Pakai motor listrik Polytron Fox R. Gak capek nyetir. Gak capek ke bengkel. Gak capek antri bensin. Baru motor listrik Polytron Fox R. Wow, kirain pot, taunya Freshcare Smash yang lagi viral. Freshcare Smash 4-in-1, tren baru. Double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Freshcare Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Saudara, Majelis Ormas Islam menggelar aksi bela Palestina yang digelar di depan gedung Kedubes Amerika Serikat di Jalan Medan Merdeka, Jakarta. Dalam aksi ini, peserta aksi menuntut gencatan senjata agar korban dari warga sipil tidak semakin bertambah. Peserta aksi mulai berdatangan ke depan gedung Kedubes Amerika Serikat sejak pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Unjuk rasa digelar sekitar pukul 6 hingga pukul 10 pagi. Diawali dengan tilawah serta doa untuk warga Palestina. Untuk menunjukkan bahwa umat Islam Indonesia terus peduli terhadap apa yang terjadi di Palestina sana, khususnya berkaitan dengan, saya nggak mau mengistilahkan perang ya, genocide, ethnic cleansing, kekejaman yang dilakukan oleh Zionis Israel di Gaza. Kenapa kita terus berkesinambungan? Ya karena kan masih terus terjadi, loh. Ya kan, kita harus menyuarakan, ya kan. Apalagi secara khusus untuk aksi hari ini, fokus kita adalah soal veto yang dilakukan oleh Amerika, ya kan. Nah ini kan ironis juga kan. Aksi bela Palestina kembali digelar di Jakarta. Kali ini aksi solidaritas digelar di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat. Berikut laporan jurnalis Kompas TV, Nanda Aprilia. Saudara, aksi bela Palestina yang diinisiasi oleh Majelis Ormas Islam hari ini sudah selesai dilaksanakan, yakni aksi ini diselenggarakan di depan gedung Kedubes Amerika Serikat. Kurang lebih hampir 4 jam lamanya, dimulai tadi sekitar pukul 6 sampai dengan selesai pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Tadi untuk proses acara sendiri atau aksi ini sendiri berjalan dengan hikmat dan juga kondusif, di mana ada beberapa orasi yang disampaikan. Total tadi ada sebanyak 5 orasi yang disampaikan oleh perwakilan dari tokoh masyarakat dan juga tokoh agama yang hadir pada siang hari ini. Kemudian tadi juga pada kesimpulan acara atau aksi pada hari ini ada beberapa poin yang kami garis bawahi terkait dengan tuntutan untuk genjatan senjata untuk warga Palestina dari agresi militer Israel. Kemudian juga dari para panitia maupun juga meminta para aksi ini untuk satukan suara untuk membatalkan hak veto, kemudian juga meminta pemerintah untuk tegas di sini membantu warga Palestina yang saat ini tengah kesulitan oleh agresi militer. Sebagai informasi di sini saudara, bahwa sudah ada sebanyak 18.000 nyawa yang melayang akibat agresi militer ini. 70% ini merupakan wanita dan juga anak-anak. 1,9 juta warga Gaza harus mengungsi terkait dengan agresi militer ini. Jadi demikian informasi yang kami sampaikan langsung dari depan gedung Kedubes Amerika Serikat pada siang hari ini. Nah, saya Nanda Aprilia dan juru kamera Sultoni melaporkan untuk Anda. Truk bantuan kemanusiaan terlihat melalui Rafah ke jalur Gaza. Israel memperbolehkan lebih banyak bantuan masuk ke Gaza dan mengatakan akan membuka pintu masuk kedua untuk mempercepat pengiriman. Sedikit truk bantuan bisa masuk, namun distribusinya terganggu karena masih adanya pertempuran. Serangan di Gaza telah menewaskan lebih dari 18.700 warga Palestina. Ribuan lainnya hilang dan dikhawatirkan tewas di bawah reruntuhan. Sebuah pesawat angkut Angkatan Udara Jerman lepas landas dari Pangkalan Udara menuju Kairo, Mesir. Pesawat itu membawa 7,6 ton pasokan medis yang dibutuhkan di Mesir untuk perawatan pasien dari jalur Gaza. Barang-barang tersebut antara lain inkubator dan ventilator untuk bayi dan bayi baru lahir.
Menurut pihak berwenang Jerman, pengiriman bantuan tersebut merupakan tanggapan atas permintaan pemerintah Mesir. Saudara, seorang juru kamera Al Jazeera tewas terkena serangan pesawat tak berawak Israel. Kejadian saat sang juru kamera melaporkan peristiwa pengeboman yang telah terjadi di jalur Gaza Selatan. Juru kamera Al Jazeera bernama Samer Abdul Daka terkena serangan drone Jumat kemarin saat melaporkan peristiwa pemboman di Khan Yunis, Gaza Selatan. Jurnalis tersebut meninggal karena tak bisa mendapatkan perawatan medis setelah mengalami luka akibat serangan drone di sekolah Farhana di Khan Yunis. Dari pengamatan saksi, Israel sengaja menembakkan rudal drone ke arah sekolah tersebut dan mengenai seorang wartawan. Dalam keterangan tertulis, Al Jazeera Media Network meminta pertanggungjawaban Israel atas kejadian tersebut. Sementara jurnalis Al Jazeera lainnya, Wael Al-Dahdu, memberikan penghormatan terakhir kepada jenazah juru kamera Al Jazeera, Samer Abdul Daka. Dia juga menceritakan kejadian saat drone menargetkan sekolah itu. حدث وأسقطني على الأرض وصلت المسير وحتى وصلت إليهم وباشر بالفعل عملية إيقاف النزيف ولا مؤقتا بشكل ميداني وركبنا في السيارة فطلبت منهم أنه نعود إلى سامر لأنه كان سامر أبو دقة زميلنا المصور كان يعني صوته موجود ويصرخ. Sementara sejumlah warga yang mengungsi di kawasan Khan Yunis, Gaza Selatan, meninggal terkena serangan rudal milik Israel. Sejumlah bangunan dan tempat pengungsian warga Palestina di Khan Yunis juga hancur. Militer Israel terus melakukan serangan bertubi-tubi di Khan Yunis dan kawasan Gaza lainnya. Saudara, yang juga jadi sorotan terkait dengan keluarga sandera yang ditahan di jalur Gaza melakukan demo setelah mengetahui 3 sandera dibunuh oleh tentara Israel. Tentara Israel salah mengidentifikasi mereka sebagai ancaman selama pertempuran. Ratusan pengunjuk rasa memblokade jalan raya utama di kota Tel Aviv. Mereka menyerukan pembebasan bagi para sandera. Sebelumnya, militer Israel mengumumkan kematian 3 sandera karena keliru mengidentifikasi mereka sebagai ancaman. Ketiga jenazah tersebut dipindahkan ke wilayah Israel untuk diperiksa. Setelah itu mereka dipastikan menjadi sandera. Saudara, Kompas Siang masih akan kembali dengan Vidi Batolone, diantaranya dengan informasi jelang Natal. Aneka pohon Natal lengkap dengan hiasannya kini banyak menghiasi sudut kota di Badung, Bali. Salah satunya pohon Natal raksasa setinggi 15 meter yang dihiasi dengan keindahan kerlap-kerlip lampu. Guna mengembangkan minat dan bakat para pelajar sekolah dasar dalam program Merdeka Belajar, SD Impres Nun Baun Dela, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur menggelar pentas seni dan pameran karya siswa-siswi. Sesaat lagi Kompas Siang masih akan kembali. Kirain po, taunya Freshcare Smash yang lagi viral. Freshcare Smash 4-in-1, tren baru. Double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Freshcare Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go, oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go, hotnya in, langsung go. Pakai motor listrik Polytron Fox R. Gak capek nyetir. Gak capek ke bengkel. Gak capek antri bensin. Baru motor listrik Polytron Fox R. Coba yuk. Oh, batuk. Oh,
OB Herbal aja. OB Herbal, cara herbal meredakan batu. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Aku pulang. Gak takut kuman? Rahasiaku, Dettol antiseptik di air bak mandi setiap hari. Biar anakku dan rumahku terlindung dari kuman. Dettol antiseptik cair telah diuji terhadap 100 kuman penyebab penyakit. Lindungi keluarga dan rumah. Makanya keluarga Dettol jarang sakit. Dettol, yakin terlindung setiap hari. Jalan yuk. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, Rematik dan keseleo. Nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Jangan ada flu dan batuk di antara kita. Minum Siladex Flu baru. Aktif redakan 5 gejala flu dan batuk. Baru Siladex Flu. Aktif redakan flu dan batuk. Produksi Konimax. Pakai motor listrik Polytron Fox R. Gak capek nyetir. Gak capek ke bengkel. Gak capek antri bensin. Baru motor listrik Polytron Fox R. Nippon Elastex 3-in-1 dengan teknologi Hydroflex, perlindungan lebih maksimal, gampang meresap ke pori-pori tembok, daya sebarnya luas, pasti beres pakai Nippon Elastex. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le mineral. Anda kembali di Kompas Siang, Saudara. Menghadapi momen libur Natal dan Tahun Baru 2024, PT KAI Daop 1 mengumumkan ketersediaan total ratusan ribu tiket dengan 73 kereta api setiap hari. Libur akhir tahun membuat stasiun Pasar Senen dipadati penumpang. PT KAI Daop 1 menyiapkan 73 kereta api per hari. Nantinya selain 73 kereta api, ada juga 11 kereta api tambahan di stasiun Pasar Senen dan Gambir. PT KAI juga telah menyediakan kapasitas kursi kereta api jarak jauh ataupun kereta tambahan sekitar 700.000 kursi bagi para penumpang. Saudara, untuk mengetahui bagaimana situasi di H-5 jelang masuk masa angkutan Nataru hari ini, sudah terhubung bersama Abel Insani, jurnalis Kompas TV langsung dari stasiun Pasar Senen. Abel, bagaimana situasi di Pasar Senen hari ini? Ya, Vidi dan juga saudara, untuk saat ini memang situasi dan kondisinya di stasiun Pasar Senen ini sudah mulai padat begitu ya. Padahal kalau kita melihat ini masih H-5 begitu, tapi memang sudah padat. Karena memang dari PT KAI sendiri sudah menjual tiket untuk melayani penumpang yang ingin melakukan libur Natal dan juga Tahun Baru yang akan melakukan perjalanan dari stasiun Pasar Senen ke beberapa daerah khususnya di Jawa Tengah ataupun juga di Jawa Timur. Ini sudah dilayani sejak H-45 ya, 45 hari sebelum jadwal keberangkatan, yang artinya memang dari PT KAI sendiri ini sudah menjual sejak tanggal 6 November 2023. Nah, untuk saat ini banyak yang sudah memadati kawasan, maksud saya sudah memadati stasiun Pasar Senen untuk melakukan beberapa perjalanan begitu ya. Tadi saya juga sempat bertanya bahwa mereka akan pulang kampung ke kampungnya masing-masing membawa keluarga. Adapun juga yang tadi menyatakan bahwa ingin menikmati liburan Natal dan juga Tahun Baru ini ke beberapa tempat atau destinasi wisata yang ada di Jawa Timur ataupun juga yang ada di Yogyakarta. Tentu saja kesenangan atau raut muka dari para penumpang ini juga sedari tadi pagi sudah terlihat begitu ya. Nah, memang Vidi dan juga saudara, untuk saat ini penjualan tiket
untuk libur dan juga Natal Tahun Baru ini terus dilakukan begitu, dan bahkan untuk angkutan Nataru yang memang sudah ditetapkan oleh PT KAI yakni sejak tanggal 21 Desember 2023 hingga 7 Januari 2024 atau selama 18 hari. Ini penjualannya sudah dilayani H-45 seperti yang saya katakan tadi, ataupun juga sudah tercatat ini ada ini sudah terjual 13.700 set per harinya, yang artinya memang untuk saat ini masih terus dilayani, tetapi memang masih ada beberapa seat atau beberapa ribu seat yang masih tersedia, sehingga dari para penumpang yang ingin melakukan pulang kampung atau memanfaatkan libur Natal dan juga Tahun Baru melalui stasiun Pasar Senen ini tiketnya masih tersedia. Nah, memang untuk dari penumpang sendiri dari PT KAI menghimbau agar para penumpang ini bisa melakukan perjalanan tapi tidak membawa barang-barang yang berlebihan atau barang-barang memang dianggap bisa mengganggu penumpang lainnya, karena sesuai dengan seat yang sudah disediakan, jadi penumpang tidak boleh membawa barang bawaan yang kapasitasnya melebihi yang sudah diatur begitu, dan juga tidak boleh membawa barang-barang yang dilarang seperti senjata api ataupun juga senjata tajam, dan juga dihimbau agar tidak menggunakan perhiasan yang terlalu mencolok, ini demi keamanan dari calon penumpang itu sendiri. Kembali ke Anda, Vidi. Baik, Abel, terima kasih untuk laporan Anda dari Stasiun Pasar Senen. Saudara, libur Natal dan Tahun Baru, Stasiun Gubeng mulai memberangkatkan penumpang. Mayoritas mereka melakukan perjalanan menuju Jakarta, Bandung, dan Banyuwangi. Tercatat sebanyak lebih dari 8.000 penumpang berangkat dari Stasiun Gubeng, Surabaya menuju ke sejumlah daerah, diantaranya Jakarta, Bandung, dan Banyuwangi. Puncak arus penumpang kereta api pada libur Natal dan Tahun Baru diprediksi akan terjadi pada 22 dan 23 Desember 2023. Untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan penumpang telah disiapkan 6 kereta jarak jauh tambahan. Untuk lebih lengkap kita sapa jurnalis Kompas TV di Stasiun Gubeng, Surabaya, Jawa Timur, Via Irmar. Selamat siang, Via. Berapa banyak tiket yang sudah terjual di libur Natal dan Tahun Baru 2024 ini? Ya, selamat siang Vidi dan juga saudara. Tercatat hingga tanggal 17 Desember 2023 ada sebanyak 169.000 tiket spesial untuk edisi libur Natal dan juga Tahun Baru yang sudah terjual, artinya sekitar 40% dari kuota tiket yang disediakan oleh KAI Daob 8 Surabaya, yaitu sekitar 422.000 lebih tiket penumpang kereta api untuk libur Natal dan juga Tahun Baru. Dan masih ada beberapa kota yang selalu menjadi destinasi favorit penumpang kereta api setiap tahunnya ketika libur Natal dan juga Tahun Baru tiba. Di antaranya yaitu menuju ke Jakarta, Bandung, kemudian ke Yogyakarta, di Jawa Timur sendiri, Jember dan juga Banyuwangi masih menjadi destinasi favorit para penumpang kereta api saat libur Natal dan juga Tahun Baru tiba. Dan untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan penumpang yang berangkat dari berbagai stasiun di wilayah KAI Daob 8 Surabaya, ini sudah disediakan sekitar 6 kereta api tambahan untuk jarak jauh, dan untuk jadwal reguler sendiri ini dioperasikan sekitar 44 kereta api untuk berbagai tujuan. Diprediksi kepadatan penumpang akan terjadi pada tanggal 23 Desember 2023. Vidi dan juga saudara, hal ini dikarenakan pada tanggal tersebut ini anak-anak sudah mulai libur sekolah. Dan dari data yang kami dapatkan dari Humas KAI Daob 8 Surabaya pada tanggal 23 Desember 2023, kalau melihat dari jumlah penjualan tiket di tanggal tersebut ada sekitar 20.000 lebih tiket yang sudah dibeli oleh para penumpang kereta api, di mana jumlah tersebut merupakan jumlah akumulatif dari berbagai stasiun di wilayah KAI Daob 8 Surabaya. Kalau dirinci lebih dalam lagi, Vidi dan juga saudara, dari angka 20.000 lebih tersebut, 8.000
8.000 diantaranya berangkat dari stasiun Gubeng Surabaya, kemudian ada sekitar 5.000 penumpang berangkat dari stasiun Pasar Turi Surabaya, begitu juga dari stasiun Malang ada sekitar 5.000 penumpang. Vidi. 422.000 tiket dari stasiun Gubeng Surabaya sudah terjual untuk libur Natal Tahun Baru. Terima kasih Via Irmar untuk laporan Anda dari Surabaya. Saudara, jelang Natal, aneka pohon Natal lengkap dengan hiasannya kini banyak menghiasi sudut kota di Badung, Bali. Salah satunya pohon Natal raksasa setinggi 15 meter yang dihiasi dengan keindahan kerlap-kerlip lampu. Jelang Hari Raya Natal, hotel-hotel di Bali menyuguhkan dekorasi yang identik dengan suasana Natal. Salah satu dekorasi yang identik dengan Hari Raya Natal yakni pohon Natal. Seperti hotel di kawasan Tuban, Badung yang menyuguhkan pohon Natal raksasa setinggi 15 meter. Uniknya, pohon ini dihiasi dengan keindahan kerlap-kerlip lampu. Lampu menjadi bahan utama dalam pohon ini. Dibuat dengan rangka besi yang kokoh, pohon Natal tersebut dikerjakan oleh 4 orang dan pengerjaannya memakan waktu hingga 3 minggu. Pohon Natal yang kita create tahun ini itu kita dengan tema atau festif tahun ini 2023 kita mengangkat tema Tropicolor, di mana salah satu ikonnya itu memang kita continue dari tahun lalu, tapi ini lebih tinggi sedikit ya. Untuk ikonnya itu giant Christmas tree, itu sekitar 15 meter tingginya. Sementara itu, salah satu hotel di kawasan Kute menyuguhkan pohon Natal yang tak kalah unik. Pohon Natal ini tergolong ramah lingkungan. Pohon Natal yang berbahan kayu bekas dan pengerjaannya diserahkan kepada komunitas perajin di Gianyar. Kayu bekas yang digunakan dalam pembuatannya adalah kayu bekas yang hanyut di sungai ataupun ke laut dari longsoran kayu pada sampah kiriman. Pesan yang ingin disampaikan adalah agar kita tetap mencintai bumi. Dari kayu bekas tersebut, kemudian dirancang menjadi pohon Natal setinggi 5 meter dengan pucuk bintang yang besarnya hingga 50 cm. Membutuhkan waktu hingga 3 minggu untuk pengerjaan pohon ramah lingkungan ini. Oke, jadi pohon Natal kami adalah pohon Natal yang baru tahun ini, 100% baru, karena selama ini kami tidak pernah mengambil approach ya pendekatan seperti ini. Pohon Natal kami ini terbuat dari bahan kayu apung, di mana bahannya itu kita memang ambil dari benar-benar lokal, kayu-kayu yang biasanya itu dari bahan longsoran, yang mengapung di sungai, yang mengapung di lautan, seperti itu. Selain menyemarakan Hari Raya Umat Nasrani, keunikan pohon Natal juga menjadi daya tarik tersendiri bagi hotel yang memiliki dekorasi pohon Natal yang unik dan spesial. Arisia Nipar, Sang Putu Ariase, Kompas TV, Badung, Bali. Saudara, usai jeda, Kompas Siang akan segera kembali lagi dengan sejumlah informasi, antara lain guna mengembangkan minat dan bakat para pelajar sekolah dasar dalam program Merdeka Belajar. SD Impres Nun Baun Delha Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur menggelar pentas seni dan pameran karya siswa-siswi. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaesang Pangarep menyindir posisi politik Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang tak jelas. Ganjar pun merespon Kaesang agar cerdas melihat persoalan yang ada.
Jalan yuk! Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, Rematik dan keseleo. Nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Aku awali hariku dengan berolahraga dan minum Neo Ultra Cup Gold bila perlu. Dilengkapi dengan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan zinc yang diperlukan untuk bantu jaga daya tahan tubuhmu. Neo Ultra Cup Gold. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Mereka adalah perempuan-perempuan berdedikasi, perempuan mandiri, selalu optimis. Mereka percaya tolak angin untuk menjaga kesehatan. Mencintai Indonesia. Orang pintar minum tolak angin. Alergi jontor nih. Aku biduran. Obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegal ini nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit. Pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Pakai motor listrik Polytron Fox R. Gak capek nyetir. Gak capek ke bengkel. Gak capek antri bensin. Baru motor listrik Polytron Fox R. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le mineral. Wow, kirain po, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1, tren baru. Double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go, oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go, hotnya in, langsung go. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot tulang dan jantung. Minum Entrasol. Dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan esternya, hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Siang. Saatnya kita simak sejumlah informasi menarik dan inspiratif dari sejumlah wilayah daerah di tanah air dalam Cerita Nusantara. Kali ini giliran kawan-kawan kami dari Biro Kompas TV di Kupang, Nusa Tenggara Timur sudah bersiap. Jurnalis Kompas TV Valentiara Rambu. Valen, silakan, ada cerita apa hari ini dari Nusa Tenggara Timur? Baik, selamat siang Sidi dan juga saudara dari kawasan Pantai Lasiana, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Ada dua informasi utama yang akan kami sampaikan dalam segmen Cerita Nusantara kali ini. Informasi pertama, saudara, guna mengembangkan minat dan bakat para pelajar sekolah dasar dalam program Merdeka Belajar, SD Impres Nunbaun Delha, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur menggelar pentas seni dan pameran karya siswa-siswi. Siswa-siswi Sekolah Dasar Impres Nunbaun Delha Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur menunjukkan kebolehan mereka lewat pentas seni tari kreasi yang dipentaskan di halaman sekolah.
Selain tarian kreasi dengan busana khas daerah Rotendao, para pelajar juga membacakan cerita rakyat di hadapan teman-teman dan guru mereka. Selain itu, para pelajar juga memamerkan hasil karya mereka berupa beragam cemilan berbahan buah pepaya kepada masyarakat sekitar yang antusias datang membeli. Pentas seni dan pameran hasil karya ini yang didukung Dinas Pendidikan merupakan bagian dari program Merdeka Belajar yang diterapkan di sekolah ini guna mengembangkan bakat dan minat para pelajar. Salah satu perubahan yang sangat dahsyat dari kurikulum mereka adalah revolusi mental lah begitu. Ya. Bagaimana sekolah berperan memperkuat karakter siswa untuk dia bisa mengembangkan kreativitas dan inovasinya. Dan hari ini kita saksikan bersama bahwa ini luar biasa. Mereka bisa menginovasi pepaya muda yang selama ini orang hanya mengenal dalam 2 atau 3 fungsi, tetapi bisa dikemas dalam sekian banyak manfaat begitu. Dan ini luar biasa, sebuah keterampilan yang ditanamkan bagi siswa-siswa sehingga mereka cerdas secara otak, tetapi memiliki kreativitas dan inovasi yang tinggi sebagai bekal di masa depan. Dengan pentas seni dan pameran hasil karya melalui program Merdeka Belajar ini, diharapkan para pelajar mampu mengekspresikan diri sesuai minat dan bakat masing-masing. Kalix Taus, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Informasi selanjutnya, Saudara, Polda Nusa Tenggara Timur menggelar lomba hias pohon Natal di sepanjang Jalan Umum Kota Kupang. Lomba hias pohon Natal ini bertujuan untuk memeriahkan Hari Raya Natal dan juga untuk merawat tali persaudaraan. Suasana Hari Raya Natal mulai terasa di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Hal ini ditandai dengan hadirnya puluhan pohon Natal berbagai jenis dan model di sisi ruas Jalan El Tari yang merupakan salah satu jalur protokol. Warga yang melintas di jalan ini pada sore hari nampak bersuah foto bersama dengan latar belakang pohon Natal yang telah dihias. Para warga mengaku kagum dengan kehadiran pohon Natal. Harapannya ya semua bisa menikmati suasana Natal di Kupang karena kan kita di sini mayoritasnya, jadi bisa terasa suasana Natalnya. Pohon Natal yang dibangun dan dihias di sisi ruas jalan umum ini sengaja dilombakan oleh Polda Nusa Tenggara Timur bersama alumni SMA Negeri 1 Kupang untuk memeriahkan Hari Raya Natal. Hias pohon Natal yang diselenggarakan oleh Polda Nusa Tenggara Timur dan Ikatan Alumni SMA Negeri 1 Kupang tahun 2023 ini mengambil tema Damai Natal mempersatukan persaudaraan dalam kebinekaan. Nah, tujuan awal kami melaksanakan kegiatan ini yang pertama itu untuk menimbulkan suasana Natal yang lebih meriah, khususnya di Kota Kupang. Sebagaimana kita ketahui, Kota Kupang ini adalah kota kasih, menjadi ikon. Jadi pada saat bulan Desember ini, apabila ada saudara-saudara kita yang sedang merantau dan mereka kembali ke Kota Kupang, mereka pun melaksanakan ada suasana Natal yang lebih meriah di tahun 2023 ini. Kemudian itu untuk melestarikan juga budaya yang ada di NTT, kemudian untuk mengajak kolaborasi dari semua masyarakat yang di NTT dan juga kreativitas dari masyarakat Kupang khususnya. Pohon Natal yang dilombakan dan diikuti instansi pemerintah maupun swasta ini diharapkan dapat mempererat sekaligus merawat tali persaudaraan di momen Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Kalix Taus, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Saudara, demikian surat utama yang dapat kami sampaikan dalam segmen Cerita Nusantara kali ini. Dari kawasan Pantai Lasiana, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kembali ke Sidi di studio. Valentiara Rambu, terima kasih untuk cerita yang inspiratif dan informatif dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarep menyindir posisi politik Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang tak jelas. Ganjar pun merespon Kaisang agar cerdas melihat persoalan yang ada.
Kirain pot, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1, tren baru. Double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go, oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go, hotnya in, langsung go. Pakai motor listrik Polytron Fox R. Nggak capek nyetir. Nggak capek ke bengkel. Nggak capek antri bensin. Baru motor listrik Polytron Fox R. Rumah berantakan banget sih, kan ada depo bangunan. Ya, hanya di Depo Bangunan. Bisa belanja hemat, barangnya lengkap, dan berkesempatan menang undian hadiah total 12 miliar Depo Bangunan. Ayo belanja sekarang. Hanya di Depo Bangunan. Mereka adalah perempuan-perempuan berdedikasi, perempuan mandiri, selalu optimis. Mereka percaya tolak angin untuk menjaga kesehatan. Mencintai Indonesia. Aku dulu pakai deterjen bubuk. Jadi walaupun baju bersih tapi tangan aku kasar. Enggak, aku nggak mau. Deterjen itu terbuat dari tumbuhan, terus sertifikasi internasional. Cucian bersih, wangi, terus tangan tetap lembut. Udah, pindah aja ke Deterjen. Wow, kirain pot, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1, tren baru. Double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go, oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go, hotnya in, langsung go. Aku sih tetap latihan meski keringat bawa kuman penyebab bau badan. Karena Detol Cool, sensasi cool 5 derajat dan perlindungan 12 jam. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani taklukan panasmu. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Jangan ada flu dan batuk di antara kita. Minum Siladex Flu baru. Aktif redakan 5 gejala flu dan batuk. Baru Siladex Flu. Aktif redakan flu dan batuk. Produksi Konimax. Pakai motor listrik Polytron Fox R. Nggak capek nyetir. Nggak capek ke bengkel. Nggak capek antri bensin. Baru motor listrik Polytron Fox R. Bukan hanya mengganggu, penggunaan frekuensi ilegal juga dapat membahayakan orang lain. Penggunaan spektrum frekuensi radio ilegal dapat mengintervensi frekuensi legal, bahkan bisa sampai mengganggu sistem komunikasi penerbangan. SBPTI Kominfo berkomitmen untuk selalu siap dan tanggap menangani gangguan spektrum frekuensi radio. Gunakan spektrum frekuensi radio sesuai peruntukannya, serta gunakan alat dan perangkat telekomunikasi yang bersertifikat. Frekuensi satukan negeri. Terima kasih Anda kembali di Kompas Siang. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Kaisang Pangarep, menyinggung arah pernyataan para capres di debat perdana lalu. Menurut Kaisang, arah Anies dan Prabowo jelas. Namun ia masih bingung dengan arah Ganjar. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Kaisang Pangarep menyebut, saat debat pertama, sikap capres nomor urut 1, Anies Baswedan, condong terhadap perubahan. Sementara capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, jelas akan melanjutkan kebijakan pemerintahan Jokowi. Namun Kaisang masih bingung posisi calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Nomor 1, untuk perubahan, sudah jelas. Saya kira Pak Anies kemarin apa-apa, setiap perkataan beliau kurang, ada yang kurang, nanti di kami akan diubah, apa-apa akan diubah. Dan kalau Pak Prabowo sudah jelas juga akan melanjutkan. Memang kalau untuk Pak Ganjar saya masih bingung tadi positioningnya seperti apa.
Merespons Kaisang, Ganjar Pranowo bilang, seharusnya sebagai politisi, Kaisang tak boleh gampang bingung, karena politisi harus bisa merespons dengan baik. Ganjar juga menambahkan, untuk memahami memang butuh belajar dan perlu waktu. Untuk memahami ini perlu belajar dan perlu waktu, sehingga bisa cerdas melihat persoalan dan tidak bingung. Karena politisi tidak boleh bingungan. Politisi harus bisa merespons dengan baik, kita cepat dan unggul. Sementara pengamat politik Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin, melihat bahwasannya dalam debat kemarin, Ganjar memposisikan diri bukan meneruskan program Jokowi seperti Prabowo, namun juga berbeda dengan Anies Baswedan. Semua punya kapasitas lah. Pak Ganjar punya kapasitas, Pak Prabowo juga punya, Pak Anies juga punya. Tapi kalau dibilang positioningnya, itu positioning politik di luar debat ya. Tapi kalau di debat ya semua sudah memberikan kontribusi gagasan terbaiknya, walaupun masih ada kekurangan di sana-sini. Jadi kalau saya sih melihatnya ya konteksnya adalah kalau ucapan Gibran itu lebih tepat bukan di debat, tapi lebih tepat positioning politik di luar debat. Positioning politik secara umum bahwa memang tadi posisi Pak Ganjar ya tidak di keduanya, bukan di pertengahan, bukan juga di berlanjutan. Dengan masih ada 4 debat lagi, pasangan Capres-Cawapres diharapkan dapat menajamkan dan memperkenalkan visi-misi mereka di bidang-bidang lain kepada masyarakat. Tim Liputan, Kompas TV. Selanjutnya, Saudara, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mengatakan etika itu mulai dari atas atau kepala dan akan diikuti yang di bawah. Bila atasannya memiliki etika, maka bawahannya pasti akan mengikuti. Saat berkunjung ke Morowali, Sulawesi Tengah kemarin, Anies Baswedan menyebut jika kepala atau pemimpin tidak memiliki etika, maka bawahannya pun akan seperti itu. Sebelumnya, Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto sempat menyinggung mengenai etika pada debat pertama di agenda Gerindra. Memang etik itu mulainya dari kepala. Kalau kepala tidak mengikuti etika, apalagi yang di bawahnya. Jadi memang benar mulainya dari kepala, dan dengan begitu yang di bawah akan ikut. Itu aja. Apa sih jawaban yang muncul? Jawaban yang muncul adalah apa yang sudah ada dalam pikiran. Jadi sebenarnya ini adalah kesempatan untuk otentik. Otentik aja apa adanya. Nggak usah banyak-banyak kosmetik lah. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto berziarah ke makam Presiden pertama Indonesia Soekarno di Blitar, Jawa Timur pada Minggu siang. Kedatangan Prabowo disambut oleh ratusan relawan yang telah memadati kompleks makam Soekarno. Prabowo ditemani Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Menurut informasi, setelah ziarah, Prabowo akan bertemu kader di Gor Soekarno-Hatta, Jalan Kalimantan, Kota Blitar. Selain 200 kader Gerindra, acara ini juga mengundang puluhan petani dari Blitar Raya dan sekitarnya. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo Minggu pagi mengikuti kirap Niti Laku Budaya di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Kirap Niti Laku Budaya adalah agenda tahunan yang diselenggarakan jelang puncak peringatan Disnatalis Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. 1, 2, 3. Kirap digelar pada Minggu pagi dengan start dari pintu masuk selatan dan berakhir di Gedung Balairung Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo ikut ambil bagian dalam kirap Niti Laku Budaya ini. Ganjar berbaur dengan mahasiswa, dosen, karyawan, dan perwakilan alumni Universitas Gadjah Mada dari seluruh Indonesia. Informasi selanjutnya, Saudara, mantan Menteri Pertambangan dan Energi Kuntoro Mangkusubroto meninggal dunia setelah dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Almarhum meninggal dunia di usia 76 tahun akibat sakit yang dideritanya. Suasana duka menyelimuti rumah duka mantan Menteri Pertambangan dan Energi Kuntoro Mangunkusubroto yang berada di Jalan Kesemek, Komplek Kalibata Indah, Jakarta Selatan Minggu pagi.
Semasa hidup, Kuntoro pernah menjabat sebagai Dirut PLN, Menteri Pertambangan dan Energi era Soeharto, Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan atau UKP 4, dan Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi Aceh Nias era Presiden SBY. Jenazah dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, Kalibata. Almarhum Pak Kuntoro Mangkusubroto meninggal dunia di Jakarta tadi pagi, tanggal 17 Desember jam 2 dini hari. Beliau adalah sosok pemimpin yang selama ini dalam beberapa pemerintahan terus berkiprah. Tentu peran yang paling diingat oleh publik mungkin waktu beliau di BRR Aceh, Rekonstruksi Aceh, dan kemudian pernah Menteri SDM dan kemudian menjadi Kepala UKP 4 di masa pemerintahan Presiden SBY. Tetap bersama kami, usai jeda Kompas Siang akan kembali dengan informasi salah satu beruang kutub di kebun binatang Brookfield, Amerika Serikat, kini berulang tahun ke-17. Sang beruang juga diberi kue spesial oleh manajemen kebun binatang. Jalan yuk! Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. Hotnya Hotin banget deh. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Le mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le mineral. coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Tiap hari keluargaku kena panas yang bikin gerah, keringetan, dan bau badan. Mereka perlu yang seger. Mandi pakai Dettol. Segarnya mint dan jeruk yuzu. Berikan sensasi 5 derajat lebih dingin. Dan lindungi dari kuman penyebab bau badan. Dettol, perlindungan dengan sensasi 5 derajat lebih dingin. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya meredakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegal ini nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit. Pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Tase. Untuk kuda-kuda rumah Anda, pilihlah Tase. Taso. Sudah terbukti anti karat, tidak melendut, tidak melintir. Pasukannya pasti kuat. Wah, mantap. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Wow, kirain kok taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. I love Royal Parfum Series by Socklin karena wanginya itu terinspirasi dari parfum selebriti dunia. Wanginya itu elegan dan bikin aku selalu berani untuk melangkah. Karena Royal Parfum Series by Socklin, ku menangkan duniaku. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka
Kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Pakai motor listrik Polytron Fox R. Gak capek nyetir. Gak capek ke bengkel. Gak capek antri bensin. Baru motor listrik Polytron Fox R. Salah satu beruang kutub di kebun binatang Brookfield, Amerika Serikat kini berulang tahun ke-17. Sang beruang juga diberikan kue spesial oleh manajemen kebun binatang. Beruang kutub yang diberi nama Hudson lahir pada 2006 lalu di Chicago Zoological Society. Hudson merayakan ulang tahunnya dengan kue es ikan dan juga diberi topping kismis. Setelah makan, Hudson melemparkan tong yang merupakan mainan favoritnya. Hudson menjadi salah satu hewan favorit pengunjung kebun binatang Brookfield, Illinois. Saudara, informasi tadi menutup jumpa kita di Kompas Siang edisi kali ini. Terima kasih sudah menonton. Saya Mercy Tirayo. Dan saya Vidi Batlolone. Sampai jumpa. Kompas TV, Rumah Pemilu. Jalan-jalan, let's go! Matahari bersinar terang, seolah tersenyum senang. Come on, teman jalan, come on, sini, sing with me, come on.
Selamat pagi, Bu. Teman jalan, aku yakin banget kalau kalian pasti suka minum teh. Mau teh manis, tawar, disajikan dingin atau hangat. Beuh, nikmat. Nah, sekarang aku lagi ada di tengah-tengah kebun teh Pagilaran di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Kebun teh ini penghasil teh premium yang didistribusikan di Indonesia hingga luar negeri. Malaysia, Jepang, Uni Emirat Arab, India, Inggris, Polandia, Rusia, Amerika Serikat, dan Kenya udah jadi langganan kebun teh ini loh. Wow! Ya. Hebat ya ibunya teman jalan. Trek ke sini kan sulit, terus bawa daun teh sekarung-karung gitu. Meskipun daun, tapi tetap kan, kalau banyak kayak gitu cukup berat. Aku coba deh angkat satu ya, nih karung yang kecil. Ibu ikut ngangkat boleh ya, pengen tahu seberat apa? Kalau bisa. Kalau bisa, wah ditantangin sama ibunya. Oh berat ya? Oh iya. Ini berapa kilo Bu segini? Hah? 15 mungkin. 15 kilo? Oh iya berat kalau gini. Ya itu lebih kerasa ya. Iya, ibunya berarti bener-bener strong. Jalan-jalan, let's go. Mumpung lagi di kebun teh, aku juga mau coba petik daunnya dong. Siapa tahu nanti hasil teh petikanku bisa teman jalan nikmatin. Asik nggak tuh? Teman jalan, memetik daun teh ini nggak sembarang asal petik aja ya. Ini ada tekniknya biar kita mengenal juga mana pucuk yang siap dipetik. Aku udah bersama Pak Waryanto. Gimana nih Pak, cara metik daun teh? Itu rumusnya P+3, ini PK-nya, P+1, P+2, P+3. Berarti nah, di sini. potong sini. Oh, cara memetik daun teh. P3 berarti ini, pucuk, P1, P2, P3. Ya. Oh. Nah, kayak gini nih. Nah, inilah petikan yang benar teman jalan. As requested dari pabrik ya. Iya. Tapi sekarang, metik teh sudah dibantu mesin nih teman jalan. Jadi kita bisa panen lebih banyak dengan waktu yang singkat. Di sini kita juga bisa tiwok loh. Suasananya sejuk banget. Kali ini aku tiwok bersama Mas Aji, asisten manajer dari kebun teh Pagilaran. Ini Mas Aji. Iya Mas. Saya jadi penasaran ya, kan teh pertama di Indonesia itu perkebunannya ada di Jawa Barat. Betul. Ternyata ada hamparan luas nih di Batang, Jawa Tengah ini. Apa perbedaannya? Nah, di sini tuh ada kayak anak tangga Mas Reza kalau dilihat. Nah, jadi ada teras-terasnya gitu namanya. Lereng gitu ya. Lereng dibuat kayak apa? Level gitu ya. Level betul, ada levelnya. Jadi nggak langsung hamparan gitu. Yang kedua di sini masih dominan tuh biji Mas, dari tanaman biji dulunya. Oh, jadi benar-benar dari biji kemudian tumbuh. Kalau ditanam di sini. Yang lain di daerah lain biasanya sekarang sudah konversi jadi klonal. Oh, klonal adalah Spek. Mereka jadi lebih gitu. tumbuhnya lebih cepat. Betul, lebih cepat, lebih seragam gitu. Kalau di kita yang klonal yang di belakang kita, kalau yang biji itu biasanya yang masih jaraknya nggak beraturan gitu. Oh, karena ini dibiarkan alami aja ya. Betul, dari biji. Ternyata menyenangkan ya jalan-jalan di kebun teh seperti ini ya. Wah, Masnya mau lihat proses selanjutnya nggak kira-kira? Pabriknya? Betul. Wah, mau banget dong. Ayo. Oke, let's go. Ya.
Teman jalan, di sini nih pabrik pengolahan tehnya. Mulai dari proses pelayuan, penggulungan dan penggilingan, sortasi, oksidasi, pengeringan, sampai pengemasan. Dari proses pelayuan sampai jadi teh yang siap kita minum, berlangsung selama 24 jam. Nah, ini hasilnya teman jalan. Produk teh asli dari kebun teh Pagilaran. Enak banget. Sedap. Dari kebun teh Pagilaran Batang, Jawa Tengah, Reza Disastra. Jalan-jalan, let's go! Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Pagalino nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit, pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Wherever you're going, whatever you're doing, stay healthy and stay happy. Drink UC 1000 vitamin with 1000 milligrams of vitamin C to help strengthen your immune system and keep you healthy. Healthy inside, fresh outside. Wow, kirain po, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Jalan yuk! Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. aku dulu pakai deterjen bubuk. Jadi walaupun baju bersih tapi tangan aku kasar. Enggak, aku nggak mau. Deterjen itu terbuat dari tumbuhan, terus sertifikasi internasional. Cucian bersih, wangi, terus tangan tetap lembut. Udah, pindah aja ke Deterjen. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. sakit. Pagalino nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit, pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Aku tetap latihan, meski keringat, bau kuman penyebab bau badan. Karena Detol Cool, sensasi cool, 5 derajat dan perlindungan 12 jam. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani takutkan panasmu. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti.
Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab? Yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ. Enak, halal. Yakin. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu. Wow, kirain po, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Aku sih tetap latihan meski keringat bawa kuman penyebab bau badan. Karena Detol Cool, sensasi cool 5 derajat dan perlindungan 12 jam. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani takutkan panasmu. Hey, ada madu TJ Saset, madu TJ Saset, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu TJ Saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstrak herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit. Niatku jaga kesehatan. Jalan-jalan, let's go! Teman jalan, aku masih bertualang di Kabupaten Batang. Sebelum aku ke sini, pastinya aku cari informasi tentang objek wisata yang asik-asik dong. Kalian tahu nggak kalau ternyata pariwisata di Kabupaten Batang tiap tahunnya makin berkembang. Desa wisata makin bermunculan, menambah gairah para pencari hiburan. Kayak aku gini. Lokasi yang mau aku datangin kali ini namanya Kembang Langit Park. Objek wisata dengan pemandangan hutan pinus yang menawan. Udara dan cuacanya sejuk banget. Wah, ada apa tuh ya? Kok rame-rame di sana? Teman jalan, tadi aku dengar suara ibu-ibu heboh gitu teriak-teriak. Ternyata ada ini, ada rainbow slide. Cukup tinggi, aku harus nyobain. Tapi kalau aku sendirian tanpa ibu-ibu kayaknya nggak akan ngerasain yang tadi aku dengerin ya. Kita ajak aja, sini, ini ada ibu-ibu nganggur nih teman jalan ya. Produser kita harus ikut. Siap. Yuk, siap ya? Siap. Siap. Teriak apa enggak nih? Ya tergantung, yang jujur aja dari yang dirasain ya kan. Yuk, siap ya. Gimana nih Mbak? Kakinya di luar, pantatnya di dalam. Kakinya di luar. Pegangan tali. Gini ya. Jalan, ternyata cukup tinggi ya, seru juga. Gak heran tadi ibu-ibu pada teriak-teriak, emang lumayan deg-degan juga, tapi safe, aman mendaratnya ya kan, meskipun guling-guling. Fun abis! Upload. Teman jalan, di Kembang Langit Park ini ada forest kopi. Jadi kalau udah puas keliling-keliling, jalan-jalan, nah bisa ngecil di sini santai, ngelihat pemandangan yang hijau juga, suasananya adem, udaranya sejuk. Ditambah makanan dan minuman yang siap menemani. Aku mau langsung ini nih, namanya ini mendoan. Tak langsung cobain. Seruput bajigur. Ini sebuah ya, sungguh sesuatu. Healing di sini pas nih. Karena kebetulan aku lapar menjalan. Aku memesan ini nasi yang ditemani oleh ikan nila, terong, tempe, sambal gumi ikan nila ini. Kita langsung cobain dulu teman jalan, ini terongnya.
Sambal gumi tuh ada terasi-terasinya gitu ya. Dan dibakarnya di sininya nih. Kayaknya di apanya ini, tanah liatnya ini. Lembut juga nih daging ikan nilanya. Yang benar-benar meningkatkan makanan ini enak itu adalah suasananya. Sekeliling kita benar-benar pepohonan hijau, teman jalan. Orang-orang lagi bercengkrama, lagi ngobrol, lagi bonding. Ada yang lagi kerja juga, buka laptopan. Kayaknya kalau mengerjakan sesuatu yang butuh kreativitas, di sini bisa jadi sumber inspirasi deh. Kalau teman jalan ingin coba menu yang lain, western, ada juga ini aku pesen pasta ya. Bukan hanya aku aja yang bertualang, lidah aku juga dari makanan Nusantara ke makanan Eropa. Yang paling benar nikmatin suasana di sini, teman jalan. Perut kenyang karena makanan, hati senang karena liburan. Bahagianya jadi aku tuh ya. Teman jalan, kalau udah kesini tuh rasanya nggak cukup seharian. Jalan-jalan udah, makan juga udah, tinggal bobonya ya kan? Gak usah khawatir nih, ada Kurara Forest, villa kekinian. Tempat kita bisa ngerasain sensasi menginap di tengah hutan pinus. Jaraknya cuma 100 meter dari lokasi yang aku datangin tadi. Ada 4 jenis villa yang bisa kita pilih untuk bermalam di sini. Soal budget, mulai dari Rp700.000 aja. Eits, harga villa bisa berubah saat peak season ya. Tempat yang aku bermalam namanya Villa Z. Dari looks-nya aja udah oke banget kan? Begitu masuk, langsung ada kolam renangnya. Sofanya empuk banget. Perlengkapan dapur juga lengkap. Untuk kamar tidur ada di lantai atas. Duh, begitu lihat kasur, langsung pengen tidur. Dan ini nih yang paling juara, pemandangan hutan pinus yang indah. Langsung dari kamar, fantastis. Jalan yuk. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka, kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Wow, kirain po, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Rumah berantakan banget sih, kan ada di pembangunan. Ya, hanya di Depo Bangunan. Bisa belanja hemat, barangnya lengkap, dan berkesempatan menang undian hadiah total 12 miliar Depo Bangunan. Ayo belanja sekarang. Di Depo Bangunan. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma. Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak, halal, yakin. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka, kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Jalan yuk.
Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Aku tetap latihan, meski keringat, bau kuman, penyebab bau badan. Karena Detol, sensasi cool, 5 derajat, dan perlindungan 12 jam. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani takutkan panasmu. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegal ini nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit, pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka, kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Wow, kirain kok taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Aku dulu pakai deterjen bubuk. Jadi walaupun baju bersih tapi tangan aku kasar. Enggak, aku nggak mau. Jento terbuat dari tumbuhan, Terus sertifikasi internasional. cucian bersih, wangi, terus tangan tetap lembut. Udah, pindah aja ke Gentle Gen. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit. Niatku jaga kesehatan. Jalan-jalan, let's go! Enjoy the beautiful scenery and have a delicious cup of coffee. Gak salah lagi ya teman jalan, pemandangannya INDAH, indah. Lokasinya yang berada di tengah area persawahan bikin kedai Catra Kopi layak buat masuk list wajib dikunjungi kalau kita ke Batang. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying stop for me, 'cause I'm never gonna stop the rain. Halo bro. Wih, akhirnya sampai sini. Apa kabar? Iya, baik nih kabar di Jakarta. Baik dong. Ini nih, teman jalan. Akhirnya aku sampai ke kampung halamannya Hadi yang memilih untuk gak balik lagi ke Jakarta. Ternyata di sini ada aktivitas yang seru ini. Sibuk ngapain nih di sini? Ini ngembangin program-program desa ini. Oh, ini tuh program desa? Program desa. Ini BUMDes, kita nge-create ini yang kita namakan Catra Kopi atau konsep yang kita bikin kedai kopi di area pedesaan. Iya bener. Ini kerasa banget pedesaannya. Terus ternyata ada coffee shop yang menarik di sini, pemandangannya indah, suasananya nyaman. Sebelum nanti aku bakal coba juga ya kopi dan makanannya. Terus ini tuh memang dikelola sama desa gitu, sama masyarakat sini. Kita dikelola dengan kelompok. Oke. Dengan kelompok dari desa yang melibatkan Karang Taruna dan teman-teman yang di sini. Jadi ini ekonomi desa juga terbantu ya? Iya. Oh, maksud pulang kampung tuh itu berbakti sama kampung halaman. Membangun industri kreatif. Oh, ekonomi kreatif kita. Jadi kalau aku perhatiin banyaknya perempuan yang ada di sini yang bekerja. Yes, kita itu fokus ke pemberdayaan perempuan. Jadi kita teman-teman yang ada di desa ini biar tidak nganggur. Kita ada training kalian. Ada training. Kita training teman-teman ini dari lewat sini. Nantinya kita
pekerjakan dulu. Oh, bener-bener ini pulang kampung giving back ya, membangun kampung halaman luar biasa. Nanti aku harus cobain teman jalan. Iya, kamu harus cobain bro. Oke, sama sekalian boleh nongkrong di sana. Oh, siap, asik banget sambil ukulelean kayaknya. Oke. Selain cerita unik tadi, menu makanan dan minuman di sini berasal dari bahan-bahan produk asli desa. Mantap banget kan? Teman jalan, seperti tadi aku udah ngobrol sama Hadi. Di sini selain menyediakan kopi yang bisa nemenin kita sambil nyore gitu ya, menikmati suasana, ada juga beberapa menu pilihan. Cemilannya nih pas banget gitu kan, nemenin kopi kita. Nah ini salah satunya kopi yang jadi signature. Ini adalah mocktail coffee. Emang seger banget. Enak nih. Ada manis-manisnya di pinggirnya gitu. Jadi di awal kita langsung dikasih manisnya. Bahaya sih sebenarnya sama yang manis di awal ujungnya ninggalin. Tapi ini konsisten. Ini konsisten teman jalan. Rasanya enak terus tuh. Selain ini, dan ini juga minuman signature-nya adalah Bandanera. Dan kata Hadi tadi, ini tuh bahan dasarnya adalah air nira. Dan air niranya bersumber dari desa ini juga. Ada mintnya, ada peppermintnya, tapi kerasa nih air nira yang memang aroma khas gitu ya, tradisional dari pohon nira ya. Wah, terus ada foamnya yang bikin seperti minuman yang sophisticated. Padahal air nira loh bahan dasarnya. Oh iya. Terus nih, memang bener-bener bahan baku lokal. Ada singkong, ada pisang. Sebelum ke dessert, karena kebetulan aku lagi lapar teman jalan. Tadi juga Hadi bilang olahan di sini memang bahan bakunya dari desa ini. Cuman kekreatifan tuh, daging ayamnya disulap jadi katsu, jadi Japanese style. Ada juga ya kan kearifan lokal ini teman jalan. Ayamnya juga nih, ayam bakar, sambelnya. Dan ini juga ada beef teriyaki ya ini, yakiniku, yakin aku nggak yakin, yang jelas ini daging sapi teman jalan ya. Kita langsung sikat aja teman jalan ya. Wah, nasinya kayaknya ini empuk banget nih. Sayurannya juga segar. Oh, ayam, chicken teriyaki mungkin ya. Udahlah, aku nggak yakin sama namanya, tapi aku yakin sama rasanya. Yang penting kan itu, kalau rasa udah yakin ya udah go. Ini enak banget rasanya. Ayo loh, ayam kampung. Nih lihat nih, jalan. Makan tuh dicocol sambal teman jalan. Wah, yummy. Terbaik sih, mantep habis. Tuh lihat, ayam kampung tuh khas banget teman jalan. Dagingnya tuh berserat gitu ya, tapi di saat sudah masuk mulut, cuy, dan bumbu yang menyerap. Jadi proses memasaknya juara nih. Lembut banget ya. Ini singkongnya tuh kayaknya direbus dulu baru digoreng. Tapi sebelum itu ditanam dulu dong pasti ya kan. Coba kita cari tahu. Sausnya rasa seperti tekstur bubur sumsum. Wah, enak loh. Buat lebih ngerasain pesona alam pedesaan, di sini juga bisa glamping loh. Ragam menu yang variatif ditambah pemandangan alam yang eksotis bikin momen kebersamaan dengan teman dan keluarga jadi makin romantis.
terus ikutin aku datang ke lokasi menarik lainnya. Jangan lewatin tiap episode jalan-jalan ya. Dicatat, setiap hari Minggu jam 10.30 waktu Indonesia Barat. Di Kompas TV, jalan-jalan, let's go! Wah, terbaik sih. Mantap habis. Urut 1 Anies Baswedan menargetkan pasangan Amin dapat memperoleh 60% suara di Provinsi Jambi. Pasca debat Capres Jilid 1, Capres nomor urut 1 Anies Rashid Baswedan tancap gas dengan berkampanye ke Riau dan Jambi. Anies pun menargetkan pasangan Amin dapat memperoleh 60% di Jambi. Anies yakin masyarakat Jambi memiliki semangat perubahan sesuai dengan gagasan yang dibawanya. Selain bertemu dengan para simpatisan pada agenda kampanye ini, Anies juga bertemu dengan ulama se-Jambi. Ini ke beberapa kali sudah tiba di Jambi dan antusiasmenya selalu tinggi. Masyarakat Jambi punya semangat untuk perubahan. Mereka bukan sekedar bicara tentang orang, tapi di dalam pemilu-pemilu mereka selalu mendorong semangat perubahan. Karena itu kami cukup yakin, cukup optimis bahwa gerakan perubahan insya Allah di Jambi jangkauannya akan lebih luas. Sementara itu, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menghadiri acara konsolidasi Laskar Posko Pemilih Prabowo Gibran atau Kopi Pagi di Sentul, Jawa Barat. Relawan Kopi Pagi menyerahkan surat cinta untuk Prabowo yang berisi dukungan relawan Kopi Pagi untuk Prabowo Gibran di Jawa Barat. Dalam pidatonya, Prabowo meminta para pendukungnya untuk terjun ke masyarakat dan menangkan Prabowo Gibran pada pemilu. Negeri ini membutuhkan sentuhan tanganmu yang tulus. Mendengar tadi surat yang dibacakan Pak Agus ke saya, Mas Agus, saya terima surat itu. Saya akan bingkai, saya akan pajang di kantor saya. Yakinkan kepada rakyat, beri mandat kepada Prabowo Gibran dan Koalisi Indonesia Maju. Kita akan membawa Indonesia naik tingkat. Kita akan bawa Indonesia menjadi negara hebat, saudara sekalian. Di tempat lain, saudara, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengisi safari kampanye di Kota Bekasi, Jawa Barat. Ganjar optimis mendapatkan perolehan 40% suara di Jawa Barat. Ganjar memulai kampanye dengan menghadiri senam bareng di alun-alun Kota Bekasi. Dilanjutkan dengan menghadiri turnamen basket di Gor Basket Bekasi. Selain itu, Ganjar juga bersilaturahmi di Pondok Pesantren Kiai Haji Sirojul Munir di Jatisari, Bekasi. Ganjar berjanji memajukan pondok pesantren jika terpilih jadi presiden. Sebelumnya, Ganjar pun menanggapi wartawan terkait optimisnya terhadap target perolehan suara di Jawa Barat. Iya, kalau yang bisa menghitung detail nanti kawan-kawan dari BPD Jabar ya, yang ada di Bekasi, di Kerawang. Setidaknya hari ini kita coba bertemu untuk bisa merasakan suasana kebatinan yang ada di bawah. Saya makin optimis saja, karena dari komunitas masyarakat yang saya temui, mereka menyampaikan perasaan batinnya. Saudara, di sela ibadah umroh, calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menemui relawan Amin Anies Muhaimin di Arab Saudi. Di hadapan relawan Kamis kemarin, Caimin mengungkapkan banyak hal dapat dilakukan untuk meningkatkan perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi jika pasangan Amin menang dalam Pilpres 2024. Caimin juga berbicara soal program kerja bagi UMKM dan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian dengan mengusung cara contract farming untuk menyerap hasil pertanian. Sementara itu, dari sisi biaya hidup harus dibuat terjangkau, termasuk pendidikan. Rugi terus, mana mungkin mau jadi petani. Kami sama Mas Anies bisa ngitung sama tim, begitu menang kita bikin petani untung. Caranya gimana? Permodalan kita siapkan, pupuk tersedia, bibit unggul kita siapkan. Setelah berproduksi dan panen, nggak usah mikir negara yang mengambil alih.
Dalam kampanye akhir pekan ini, saudara, calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka mengunjungi ibu kota Nusantara. Gibran tiba di titik nol Nusantara Sabtu siang. Gibran melihat progres pembangunan IKN dan menyapa warga. Kedatangan Gibran ke IKN merupakan bentuk komitmen untuk melanjutkan proyek ibu kota negara baru. Menurut Gibran, IKN menjadi cara untuk pemerataan pembangunan. Dalam kesempatan ini, Gibran juga berdialog dengan tokoh adat dan pelaku UMKM. Ke depan, Gibran berjanji akan lebih melibatkan tokoh adat dalam pembangunan IKN jika menang dalam Pilpres 2024. Statement ya, kita akan melanjutkan pembangunan IKN. Kita akan sangat mendukung adanya pemerataan pembangunan yang tidak lagi Jawa sentris. Intinya itu. Dan kami nanti ke depan, ya karena baru sekarang saya ketemu dengan ketua-ketua adat, para tokoh masyarakat, ya ke depan memang perlu lebih banyak lagi dilibatkan dalam proses pembangunan IKN. Ya. Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD berkunjung ke Pondok Pesantren Siena Miskin di Bandung, Jawa Barat. Mahfud bersilaturahmi dengan pengurus Pondok Pesantren Siena Miskin. Kegiatan ini sekaligus merupakan napaktilas petinggi Nahdlatul Ulama, salah satunya Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Dalam kesempatan ini, Mahfud MD mengisi dialog kebangsaan soal demokrasi. Menurut Mahfud, peran pesantren penting dalam membentuk kebiasaan demokrasi. Santri yang ribuan, murid yang ribuan di sini, pondok pesantren Siena Miskin ini, ya kita berharap lahir bibit-bibit kader bangsa di sini yang siap membangun negara Indonesia berdasar demokrasi dan berwawasan syar'i, berwawasan syariah yang penuh kedamaian, kerukunan dan persaudaraan. Berita utama akan segera kembali usai jeda, saudara, dengan informasi Muhyani, penjaga ternak yang jadi tersangka karena membela diri saat melawan pencuri, sujud syukur karena akhirnya Kejaksaan Negeri Serang menghentikan proses hukum pada dirinya. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku Approve, Aku Approve. Ambeien, minum Ambeven. Sehari 3 kali 2 kapsul dari ekstrak alami membantu meringankan gejala Ambeien. Atasi Ambeien dengan Ambeven. Diproduksi oleh Medicon. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku Approve, Aku Approve. Pernah nggak membayangkan nasi uduk yang biasa kita makan tiba-tiba harganya naik? Kok bisa? Banyak peristiwa di dunia yang seolah jauh, tapi ternyata sangat berpengaruh pada keseharian kita. Tapi kita nggak paham. Mata kita tertutup tirai algoritma media sosial. Buka mata. Ada El Nino. Sehingga panen padi di seluruh dunia mundur. Gara-gara itu, negara eksportir beras seperti Thailand, India, dan Korsel mengurangi ekspor beras demi menjaga stoknya sendiri. Stok beras nasional yang sebagian berasal dari impor menipis. Harga beras pun melonjak. Udah kebayangkan kenapa harga nasi uduk bisa tiba-tiba naik? Bebaskan diri dari tirai algoritma media sosial ini. Buka mata dengan kompas.id. Nippon Elastex 3-in-1 dengan teknologi Hydroflex, perlindungan lebih maksimal, gampang meresap ke pori-pori tembok, daya sebarnya luas, pasti beres pakai Nippon Elastex. Telinga gatal?
telinga kotor? Jangan dikorek. Teteskan Vital Ear Oil sebagai obat tetes antiseptik rongga telinga Anda. Vital Ear Oil diproduksi oleh Medicon. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku Approve, Aku Approve. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka, kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Kayaknya ada yang ditunggu-tunggu nih, penting banget ya? Oh ya iya dong, kan 14 Februari 2024 kita bakal menggunakan hak suara kita. Malahan rangkaiannya sudah dimulai sejak 2022 lalu. Nah, di Oktober hingga November 2023 akan berlangsung rangkaian pencalonan presiden dan wakil presiden. Setelahnya, peserta pemilu akan mulai masa kampanye mulai November 2023 sampai dengan Februari 2024. Lalu masuk masa tenang pada 11 sampai 13 Februari 2024. Keesokan harinya pada 14 Februari 2024, tibalah waktu untuk kita memberikan suara. Wih, keren. Makasih. Ada lagi nggak yang lebih keren? Oh ada dong. Biar lebih keren, saksikan terus Kompas TV untuk mengikuti perkembangan pemilu bersama teman memilih Kompas TV Rumah Pemilu. Terjun ke garis depan pertempuran perang Diponegoro di usia 73 tahun sebagai panglima, penasihat, dan juru siasat. Ketajamannya memporak-porandakan pasukan penjajah Belanda menjadi legenda. Dialah Nyi Ageng Serang, satu-satunya panglima perempuan di laga Perang Jawa. Kenali dia lebih dekat dalam Perempuan-Perempuan Nusantara, Nyi Ageng Serang, Angin Topan Perang Jawa. Minggu 17 Desember pukul 2 siang di Kompas TV. Rajut keragaman dengan semangat Natal. Ikuti berita dan informasi yang mencerahkan di pagi hari raya Natal. Ini bagaimana ibadah Natal di Jakarta, khususnya di Gereja Katedral. Kita pantau kebaktian Natal atau ibadah Natal di sejumlah daerah. Dalam Sapa Indonesia Pagi Spesial Natal, Senin 25 Desember pukul 7 pagi. Live, Damai Indonesia dalam Sukacita Natal di Kompas TV. Anda kembali di berita utama. Saudara, niat hati membela diri dari pelaku kejahatan, namun tak diduga malah jadi tersangka. Lantaran pelaku kejahatan tewas saat penjaga ternak membela diri dan melayangkan serangan melawan pencuri dengan senjata tajam. Atas tindakannya membela diri, Muhyani ditetapkan jadi tersangka dan terancam dibuit selama 7 tahun. Kejadian ini membuat Muhyani, pria berusia 58 tahun, sempat terpuruk dan tak henti meratapi nasib. Peristiwa ini terjadi pada Februari lalu, saudara, ketika Muhyani mendapati aksi 2 orang pria yang akan mencuri kambing. Tepatnya peristiwa terjadi di waktu subuh ketika Muhyani yang sedang mengurus kebun mendengar ada suara di kandang ternak. Saat itu juga Muhyani langsung memeriksa kandang ternak dan menemukan ada seorang pria yang hendak mencuri kambing yang ia jaga. 2 orang pria melihat aksinya ketahuan, 2 pencuri kaget dan langsung menyodorkan golok ke arah Muhyani. Muhyani pun panik dan spontan membela diri menyerang pencuri dengan gunting yang ia bawa. Kalah duel, pencuri yang masih sadar kemudian kabur. Namun ternyata salah satu pencuri justru ditemukan seorang warga dalam keadaan tidak bernyawa. Atas perbuatannya menghilangkan nyawa orang lain, Muhyani akhirnya ditetapkan jadi tersangka penganiayaan dan ditahan terancam hukuman 7 tahun penjara. Istri Muhyani juga diketahui terpukul, saudara, dan meminta suaminya untuk dibebaskan. Karena ada maling, tolong bantuannya Pak Jokowi. Karena suami saya disana, tulang punggung keluarga. Tolong kepada semuanya. Kepolisian Resor Serang Kota lalu memberikan keterangan terkait penetapan tersangka Muhyani atas tindakannya melawan pencuri hingga tewas. Polisi mengatakan, menurut keterangan ahli pidana,
Tindakan Muhyani melawan pencuri yang dipergokinya bukan termasuk dalam kategori terdesak. Muhyadi dinilai masih punya kesempatan untuk berpikir atau meminta pertolongan tanpa harus langsung menyerang dan menghilangkan nyawa pencuri. Polisi menerangkan tidak hanya Muhyani yang ditetapkan jadi tersangka, tapi rekan maling yang tewas juga ditetapkan jadi tersangka. Yang dilakukan oleh saudara M ini bukan kondisi yang terdesak dan overmark, karena masih ada kesempatan untuk berpikir. Pada saat mendekati suara gubrak dan sebelum mendekat di sasaran, bisa berpikir apakah memberikan peringatan atau mungkin membunyikan alarm atau mungkin meminta pertolongan dan lain-lain. Setelah penetapan tersangka terhadap Muhyani ramai diperbincangkan, Kejaksaan Negeri Serang menangguhkan penahanan pria 58 tahun ini. Ada dua hal yang menjadi alasan jaksa penuntut umum memulangkan Muhyani. Pertama, karena kondisi kesehatan Muhyani atau sedang sakit dan permintaan penangguhan dari pihak keluarga. Meski dibebaskan, Muhyani tetap akan menghadapi persidangan nanti dan wajib lapor selama penangguhan, di mana jaksa masih menyusun dakwaan untuk dilimpahkan ke pengadilan. Dijemput sang anak, keluar dari rutan Serang, Muhyani tampak berjalan lemas. Sementara itu, pihak Kejari Serang memastikan penangguhan penahanan sudah sesuai prosedur dan bukan karena kasus melawan maling menjadi viral. Ya, saudara, beginilah kondisi Muhyani usai penahanan tersangka ditangguhkan oleh Kejaksaan Negeri Serang. Ia jatuh sakit setelah terjerat kasus hukum. Jadi tersangka usai melawan maling, Muhyani tak tahan menahan kesedihan. Ia jatuh sakit. Muhyani yakin tidak bersalah dan ingin membela diri saat peristiwa terjadi. Muhyani bahkan meminta tolong kepada Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan masalahnya, membebaskannya dari penjara. Bebaskan saya. Tidak saya kita bicara. Doa Muhyani terjawab. Kejaksaan Negeri Serang akhirnya mengeluarkan surat ketetapan penghentian penuntutan atau SKP 2 dalam perkara yang menjerat Muhyani. Dari hasil gelar perkara, jaksa menemukan adanya pembelaan terpaksa yang menyebabkan Muhyani menyerang pelaku pencurian. Ini artinya perkara yang menjerat Muhyani tidak berlanjut ke pengadilan. Kita kaji berdasarkan pasal 49 ayat 1 KUHP bahwa ternyata memang ini tidak layak dilimpahkan ke pengadilan. Maka kita keluarkan surat ketetapan penghentian penuntutan. Tadi sudah ditindaklanjuti oleh Kejari Serang, setelah plus, ini dan kita nyatakan plus. Jadi tidak lagi dia bukan bebas, tetapi memang sudah kita tutup perkara ini. Bahagia, itulah yang dirasakan Muhyani setelah kasusnya dihentikan. Muhyani sujud syukur kembali menjalani hari seperti biasa tanpa ada beban, apalagi bayang-bayang pengadilan. Ia bebas dari ancaman hukuman 7 tahun penjara. Muhyani mengaku merasa plong setelah dinyatakan bebas dari segala tuntutan oleh Kejati Banten dan Polresta Serkon. Plong aja bapak rasanya, artinya di rumah makan ya masih sudah bisa mulai ya makan. Tadinya mah itu buru-buru bebasan, kira-kira ukuran 1 pulukan 2 pulukan pun sudah nggak bisa. Jadi setelah mendengar ya perkembangan ya, kayak begini, alhamdulillah terus pulang ke rumah berobat langsung alhamdulillah ya bisa sedikit-sedikit pun. Tadi pas barengan alhamdulillah agak banyakan makan. Saudara, kejadian serupa saat berupaya membela diri melawan 4 begal malah jadi tersangka juga pernah terjadi tahun 2022 lalu. Amak Sinta, warga dari Nusa Tenggara Barat terseret jadi tersangka setelah membela diri dan menewaskan 2 orang begal. Padahal saat itu, menurut keterangan Amak Sinta, seorang begal yang lebih dulu mencoba menghajarnya. Padahal Amak Sinta saat itu ingin melarikan diri. Namun serangan begal membuatnya terpaksa melawan dengan sigap, ia langsung membela diri.
Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Inilah sekiranya yang dialami Amak Sinta. Warga Dusun Matek Maling, Desa Ganti Praya Timur, Lombok Tengah menjadi tersangka setelah membunuh 2 orang begal yang hendak merampoknya. Cerita berawal saat Amak Sinta hendak mengantar makanan untuk sahur keluarga yang menjaga ibunya yang sedang dirawat di rumah sakit di Lombok Timur. Saat melewati perbatasan saudara di Desa Ganti menuju Kabupaten Lombok Timur, Amak Santi harus melewati daerah rawan begal. Dan benar saja, di sana dia dihadang 4 begal. Amak mengaku sempat berteriak minta tolong, tapi tak ada warga yang datang. Ia pun melawan para pelaku dengan sebilah pisau kecil yang ia bawa. Dengan pisau kecil itu, Amak berhasil melumpuhkan 2 begal. Sementara 2 pelaku lainnya langsung kabur setelah melihat 2 rekannya tumbang. Bilang saya mau ngantar nasi, dia langsung nebas. Wih, pakai apa? Pakai celurit. Celurit. Terus saya turun dari kiri. Setelah saya turun, dia nebas lagi. Bagian apa Bapak di? Ini tangan saya 2 kali. 2 kali. Ya. Terus temannya turun, dia ke depan. Tapi nggak ada pilihan lain, timbang saya mati. Langsung saya lawan. Jadi tersangka pembunuhan atas 2 orang pelaku yang membegalnya, Amak Sinta sempat ditahan di Mapolres Lombok Tengah. Kasus ini pun mendapat perhatian publik di Lombok yang memicu protes dan demonstrasi ke Mapolres Lombok Tengah. Masyarakat dan kalangan aktivis LSM berunjuk rasa di depan Mapolres Lombok Tengah. Mereka menuntut agar polisi bersikap adil dalam mengusut tersangka Amak. Mereka menuntut Polres Lombok membebaskan Amak tanpa syarat. Setelah mendapat banyak sorotan dan desakan keadilan bagi Amak, penyidikan kasus korban begal jadi tersangka Amak di Lombok Tengah dihentikan. Kapolda NTB Irjen Pol Joko Purwanto menyatakan Amak bebas dari segala tuduhan. Penyidikan atas kasus dugaan pembunuhan dihentikan. Ditemukan fakta bahwa Amak terpaksa melakukan pembelaan atas dirinya yang diserang 4 kawanan begal. Kapolda akan mengevaluasi tindakan Polres Lombok Tengah yang terburu-buru menetapkan status tersangka pada Amak, lantaran menyebabkan 2 dari 4 begal tewas saat dia membela diri. Beberapa hal juga diakui Kapolda bahwa saat pemeriksaan oleh tim penyidik Polres, Amak tidak didampingi kuasa hukum. Pembelaan diri memang diatur dalam pasal 49 KUHP, saudara. Ada beberapa hal yang harus dipenuhi diantaranya. Serangan dan ancaman yang melawan hak, yang mendadak dan harus bersifat seketika. Digarisbawahi bahwa itu seketika. Pembelaan harus bertujuan untuk menghentikan serangan yang dianggap perlu dilakukan berdasarkan asas proporsionalitas dan subsidiaritas. Pembelaan pun harus seimbang dengan serangan dan tidak ada cara lain untuk melindungi diri kecuali dengan melakukan pembelaan. Pasal 49 KUHP digunakan sebagai alasan pemaaf dan bukan untuk pembenaran perbuatan melanggar hukum. Yang perlu digarisbawahi saudara, membela diri dengan main hakim sendiri itu berbeda. Membela diri dilakukan karena terpaksa atau dalam keadaan luar biasa, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Garis bawahi terpaksa atau tidak ada pilihan. 2 kasus tadi seharusnya sudah menjelaskan keadaannya. Sementara main hakim sendiri dilakukan tanpa hak atau melawan hukum. Namun, dari kedua kasus tadi juga jadi koreksi bagi aparat untuk tidak terburu-buru menetapkan tersangka. Saudara, usai jeda ada informasi polisi menetapkan sopir bus Handoyo sebagai tersangka kecelakaan maut yang menewaskan 12 orang di Tol Cipali. Selengkapnya berita utama segera kembali. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve.
Nippon Elastex 3-in-1 dengan teknologi Hydroflex, perlindungan lebih maksimal, gampang meresap ke pori-pori tembok, daya sebarnya luas. Pasti beres pakai Nippon Elastex. Telinga gatal? Telinga kotor? Jangan dikorek. Teteskan Vital Ear Oil sebagai obat tetes antiseptik rongga telinga Anda. Vital Ear Oil diproduksi oleh Medicon. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Saatnya nurani menjadi inti, menggerakkan pribadi untuk dapat bersinergi di lajunya roda teknologi. Melalui ekosistem yang mendukung tiap lini, Kompas menjaga amanat hati nurani rakyat untuk terus dapat menunjukkan arah. Memastikan kendali atas kecerdasan buatan yang dipandu kebijakan nurani. 58 tahun Kompas berinovasi, menyatukan teknologi dengan hati. Gak takut kuman? Rahasiaku, detol antiseptik di air bak mandi setiap hari. Biar anakku dan rumahku terlindung dari kuman. Detol antiseptik cair telah diuji terhadap 100 kuman penyebab penyakit. Lindungi keluarga dan rumah. Makanya keluarga Detol jarang sakit. Detol, yakin terlindung setiap hari. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. 1999, pemilu pertama Indonesia di alam reformasi diikuti oleh 48 partai politik. Setelah sebelumnya di masa Orde Baru, kita hanya mengenal 2 partai politik dan 1 golongan karya. Tahun 2004 menandai diawalinya pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung yang diselenggarakan beberapa waktu setelah pemilihan anggota legislatif. Pada pemilu kali ini, untuk pertama kalinya, para pencoblos diharuskan mencelupkan ujung jari di tinta khusus sebagai tanda telah memilih. Di era reformasi ini, jumlah partai politik peserta pemilu dari periode ke periode mengalami perubahan secara dinamis. Kompas TV, Rumah Pemilu, Rumah Indonesia. Pemilu 2024 diikuti oleh 24 partai politik. Kenali nama, logo, dan nomor urutnya. Jadilah bagian dari perhelatan akbar demokrasi negeri ini untuk Indonesia damai sejahtera. Ikuti perkembangan dan informasi terkini seputar pemilu 2024 bersama teman memilih. Kompas TV, Rumah Pemilu. Berita utama kembali hadir untuk Anda, Saudara, dan kami sudah menyiapkan 5 berita pilihan untuk Anda. Kita ke informasi yang pertama, laka maut di Tol Cipali. 12 orang meninggal dalam insiden kecelakaan maut di Tol Cipali kilometer 73 pada Jumat sore. Polisi yang melakukan olah TKP akhirnya menetapkan supir bus sebagai tersangka. Kecelakaan maut terjadi di Tol Cipali kilometer 73 Purwakarta, Jawa Barat pada Jumat sore. Kecelakaan diduga akibat sopir bus kehilangan kendali saat melaju dengan kecepatan tinggi. Bus dengan rute Yogyakarta-Jakarta ini pun oleng dan menabrak pembatas hingga terbalik. Sopir bus mengaku akan keluar gerbang tol Cikampek untuk menaiki dan menurunkan penumpang serta barang di Cikopo. Tinggi atau gimana, Pak? Mobilnya oleng, Pak. Mobilnya oleng. Akibat kejadian ini, 12 orang meninggal dunia, 2 luka berat, dan 7 luka ringan. 3 korban meninggal asal Magelang, Jawa Tengah telah dimakamkan dalam 1 liang lahat.
Korban selamat menuturkan, jika sang sopir bus maut ini terkadang ugal-ugalan saat berkendara. Korban yang sempat tertidur akhirnya terbangun karena benturan keras saat kecelakaan. Habis itu ke situ tahu saya itu lagi belok tapi malah bisnya jatuh. Saya pingsan. Kadang ugal-ugalan, kadang cuma terus berhenti terus. Ini supirnya gantian berarti? Enggak, itu terus. Dari ketika berangkat Sanem itu terus? Dari Jogja sampai dari Temanggung dari ke sini itu terus. Untuk mengetahui penyebab kecelakaan ini, polisi melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Kita lihat di TKP bahwa kita memastikan minimnya pengereman dan ini tentunya banyak faktor yang menyebabkan bisa ketidakpahaman dari supir terkait dengan geografi jalan ataupun dari sisi kendaraan. Dalam kecelakaan bus yang menewaskan 12 orang ini, polisi menetapkan sopir bus sebagai tersangka. Tim Liputan Kompas TV. Berita pilihan lainnya, saudara, penumpang berulah di bus. Seorang penumpang bus shuttle membuat gaduh lantaran meminta sopir bus yang ditumpanginya menabrakkan ke kendaraan di depannya. Bahkan, ia juga menghadang penumpang yang akan turun. Suasana gaduh terjadi di bus shuttle yang melaju menuju Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Kamis lalu. Pasalnya, seorang pria berinisial WH meminta sang sopir menabrak kendaraan yang ada di depannya. Tak hanya itu, WH meminta sopir bus menambah kecepatan dan memukul kaca bagian depan yang membuat penumpang lainnya resah. Ia juga sempat menghadang penumpang yang akan turun. WH kemudian diamankan untuk diperiksa lebih lanjut. Setelah dilakukan penyelidikan, diketahui ia diduga depresi dan mengalami gangguan jiwa. Inisial WH hendak berpergian menuju Kota Padang, namun setibanya di Terminal 3 yang bersangkutan tidak meneruskan perjalanan, melainkan menaiki shuttle bus untuk turun di Terminal 1. Setelah dilakukan pendalaman, diketahui bahwa saudara WH memiliki riwayat medis yang membutuhkan perawatan kejiwaan. Polisi akhirnya menghubungi pihak keluarga dan sepakat membawa WH untuk pemeriksaan kejiwaan di rumah sakit dan mendapat perawatan. Eka Marlupi, Kompas TV, Tangerang, Banten. Berikutnya, saudara, balita tewas dianiaya pacar tante. Bocah berusia 3 tahun yang dianiaya kekasih tantenya meninggal dunia setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati selama sepekan. Ayah korban mengaku dirinya merasa dibohongi tante korban saat menanyakan kondisi anaknya. Bocah berinisial HZ yang dianiaya kekasih tantenya sendiri mengembuskan napas terakhir di RS Polri Kramat Jati Jumat sore. Balita berusia 3 tahun itu sempat menjalani perawatan selama sepekan akibat penganiayaan pelaku. Jenazah korban kemudian diautopsi untuk kepentingan penyidikan polisi serta mengetahui penyebab meninggalnya korban. Kepergian korban dengan cara yang mengenaskan membuat sang ayah merasa menyesal lantaran mengikuti permintaan mantan istrinya yang akan bekerja di luar negeri untuk menitipkan anaknya. Dirinya juga merasa dibohongi tante korban saat menanyakan kondisi anaknya. Kemarin sempat video call kan ada luka di kulit. Terus saya tanya apa tadi? Kepalanya cuma jatuh aja. Saya nggak tahu kalau bisa hukuman mati. Penyiksaannya udah terlalu lama. Udah sampai mati. Kecil. Gimana kalau anak kecil dibikin gitu? Sementara itu kondisi korban yang kini meninggal dunia membuat polisi akan mengkaji ulang pasal yang dikenakan kepada tersangka. Pelaku juga terancam dijerat pasal 338 KUHP atau pasal 340 KUHP tentang pembunuhan dan pembunuhan berencana. Sebelumnya,
Pelaku dikenakan pasal perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Ya, nanti sesuai dengan hasil otopsi akan kami sesuaikan dengan apa yang ditemukan daripada hasil dari forensik. Video yang direkam oleh tante korban ini menjadi barang bukti penganiayaan oleh pelaku. Pelaku beralasan tak bisa meredam amarah karena korban rewel saat ia pulang kerja. Diduga korban kerap mengalami penyiksaan hingga berakhir meregang nyawa. Ardi Praseno, Kompas TV, Jakarta. Informasi lainnya, saudara, cekcok suami bakar rumah. Terlibat cekcok lantaran digugat cerai sang istri, seorang pria di Kalideres, Jakarta Barat nekat membakar rumahnya sendiri. Naas, dalam peristiwa ini sang mertua meninggal dunia setelah terjebak dalam kebakaran. Kebakaran melanda sebuah rumah di Jalan Kapuk Kamal, RT 4 RW 1 Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat. Sejumlah petugas pemadam kebakaran melakukan upaya pemadaman. Bukan karena korsleting, rumah ini ternyata sengaja dibakar oleh Rudi Haryanto akibat tak terima digugat cerai istrinya. Dalam peristiwa ini, sang mertua meninggal setelah terjebak di dalam kobaran api. Tak hanya itu, pelaku bahkan nekat mengajak sang istri untuk bunuh diri dengan cara membakar diri dengan cairan bensin. Akibatnya, ia dan sang istri menjalani perawatan di Rumah Sakit Polri karena menderita luka bakar. Suaminya ini tidak ingin diceraikan, ada niat untuk melakukan tindakan bunuh diri bersama dengan cara membakar rumah tersebut, di mana dari keterangan beberapa saksi, si pelaku ini, suami korban ini menyiramkan bensin ke kasur istrinya, di kamar istrinya. Meski belum bisa memeriksa pelaku, dari hasil penyelidikan dan pemeriksaan terhadap saksi di lokasi kejadian, polisi akan menetapkan pelaku sebagai tersangka dalam kasus ini. Prasetyo, Kompas TV, Jakarta. Dan informasi terakhir, saudara, serangan Israel tewaskan jurnalis. Seorang juru kamera Al Jazeera tewas terkena serangan drone atau pesawat tak berawak di Khan Younis, Gaza Selatan. Korban dan rekannya yang juga mengalami luka saat itu tengah melaporkan peristiwa pengeboman yang telah terjadi sebelumnya di sekolah Farhana. Juru kamera atau jurnalis Al Jazeera bernama Samer Abu Daka tewas terkena serangan drone Jumat kemarin saat menjalankan tugas di Khan Younis, Gaza Selatan. Samer tewas setelah mengalami luka parah dan tidak bisa mendapatkan pertolongan berjam-jam lamanya. Menurut Al Jazeera, dalam pernyataannya, ambulans yang ingin menolongnya dicegah pasukan Israel. Sementara rekannya, kepala koresponden Al Jazeera di Gaza, Wael Dahdu, yang juga terluka, sempat mendapatkan pertolongan dan dilarikan ke rumah sakit. حتى وصلت إليهم وباشر بالفعل عملية إيقاف النزيف ولا مؤقتا بشكل ميداني وركبنا في السيارة فطلبت منهم إنه نعود إلى سامر لأنه كان. Saat itu keduanya tengah melaporkan dari sekolah Farhana yang sebelumnya menjadi target serangan Israel. Dalam keterangan tertulisnya, Al Jazeera Media Network meminta pertanggungjawaban Israel atas serangan tersebut. Usai jeda, saudara, berita utama akan segera kembali dengan informasi masyarakat rela berdesak-desakan demi mendapatkan sembako gratis dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di alun-alun Situbondo, Jawa Timur. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku Approve, Aku Approve. Jamur ngeselin? Untung ada Zoralin. Obat spesialis bantu cabutin jamur. Jamur ngeselin? Olesin Zoralin. Diproduksi oleh Medicon. Suatu hari sekeluarga nonton TV, tiba-tiba
tembok rembes, plafon netes. Nippon Elastex 3-in-1 siap beresin dengan teknologi Hydroflex. Pasti beres pakai Nippon Elastex. Bukan hanya mengganggu, penggunaan frekuensi ilegal juga dapat membahayakan orang lain. Penggunaan spektrum frekuensi radio ilegal dapat mengintervensi frekuensi legal, bahkan bisa sampai mengganggu sistem komunikasi penerbangan. SBPPI Kominfo berkomitmen untuk selalu siap dan tanggap menangani gangguan spektrum frekuensi radio. Gunakan spektrum frekuensi radio sesuai peruntukannya, serta gunakan alat dan perangkat telekomunikasi yang bersertifikat. Frekuensi satukan negeri. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol. Dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Wah, kan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Saatnya nurani menjadi inti, menggerakkan pribadi untuk dapat bersinergi di lajunya roda teknologi. Melalui ekosistem yang mendukung tiap lini, Kompas menjaga amanat hati nurani rakyat untuk terus dapat menunjukkan arah. Memastikan kendali atas kecerdasan buatan yang dipandu kebijakan nurani. 58 tahun Kompas berinovasi, menyatukan teknologi dengan hati. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Terjun ke garis depan pertempuran perang Diponegoro di usia 73 tahun sebagai panglima, penasihat, dan juru siasat. Ketajaman yang memporak-porandakan pasukan penjajah Belanda menjadi legenda. Dialah Nyi Ageng Serang, satu-satunya panglima perempuan di laga Perang Jawa. Kenali dia lebih dekat dalam Perempuan-Perempuan Nusantara Nyi Ageng Serang, Angin Topan Perang Jawa. Minggu 17 Desember pukul 2 siang di Kompas TV. Memaparkan ironi sosial. Jadi udah berapa tahun Bang ini jalan rusak nih? Lebih dari 20 tahun. Menguliti kejanggalan fakta. Jumlah sampahnya sangat besar. Mau sehancur apa lagi kita melihat laut Indonesia ini? Mengurai karut-marut keadilan. Nelayan perempuan kenapa tidak diakui? Apa kekurangannya? Berkas Kompas. Setiap Selasa pukul 11 malam di Kompas TV. Pemilu tahun 1977, Komisariat Wilayah Kota 73 Jakarta Barat menugaskan 50 ekor merpati pos untuk melancarkan komunikasi di 25 TPS. Dalam penerbangan uji coba, seluruh 12 burung yang ditugaskan berhasil sampai ke tujuan dengan hanya kehilangan satu dokumen dalam perjalanan. Ikuti perkembangan dan informasi terkini seputar pemilu 2024 hanya di Kompas TV, Rumah Pemilu. Saudara, Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida di Tokyo. Sejumlah kerjasama antara kedua negara menjadi pembahasan, termasuk pembangunan MRT Jakarta. Selain itu, Jokowi berharap Jepang dapat mendukung kemajuan hilirisasi industri mineral Indonesia dan kontribusi Indonesia sebagai bagian penting rantai pasok baterai kendaraan listrik EV dunia. Kedua kepala pemerintahan juga membahas isu terkait Palestina. Jokowi menegaskan komitmen Indonesia untuk mengupayakan gencatan senjata permanen. Saya menyambut baik selesainya negosiasi protokol. Terkait dengan MRT Jakarta, terdapat satu langkah maju yaitu adanya komitmen Jepang untuk kelanjutan pembangunan MRT jalur Timur Barat. Presiden juga mendorong agar pembangunan jalur Utara Selatan
fase 2A dan 2B dapat selesai tepat waktu. Berita lainnya, masyarakat rela berdesak-desakan demi mendapatkan sembako gratis dari Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa di alun-alun Situbondo, Jawa Timur. Pembagian sembako gratis ini terdiri dari beras, minyak, dan telur. Untuk menekan harga sembako jelang Natal dan Tahun Baru, Hovifah juga menyatakan bahwa pasar murah telah dibuka di sejumlah daerah. Hovifah juga menghimbau masyarakat tidak memborong sembako secara berlebihan. Saudara, para siswa SMP Negeri 1 Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah punya cara kreatif untuk mengisi waktu menjelang penerimaan rapor. Mereka mengadakan Bazar Market Day yang diikuti para siswa dengan beragam stand kuliner. Sebelum bertransaksi, para siswa menukarkan uang asli dengan voucher uang mainan terlebih dahulu untuk digunakan membeli jajanan yang mereka inginkan. Meski hanya berlangsung beberapa jam, kegiatan ini mampu meraup omset hingga 25 juta rupiah dari hasil penjualan kuliner para siswa. Apa itu? Voucher itu ditukarin sama uang asli. Itu uang asli terus ditukarin biar bisa buat beli makanan-makanan. Tanggapannya dengan ada acara kegiatan seperti ini? Oh my God, seru sekali. Seru. Ini tiap menjelang penerimaan rapot pasti seperti ini atau baru kali ini? Sudah dari tahun kemarin, setiap mau menerima rapot. Saudara, seekor gajah di Taman Nasional Yellow Sri Lanka menghentikan dan memecahkan kaca kendaraan wisata untuk mengambil makanan di dalamnya. Selengkapnya sesaat lagi di Berita Utama. Suatu hari, sekeluarga nonton TV, tiba-tiba tembok rembes, plafon netes. Nippon Elastex 3-in-1 siap beresin dengan teknologi Hydroplex. Pasti beres pakai Nippon Elastex. Mereka adalah perempuan-perempuan berdedikasi, perempuan mandiri, selalu optimis. Mereka percaya tolak angin untuk menjaga kesehatan. Mencintai Indonesia. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Saatnya nurani menjadi inti, menggerakkan pribadi untuk dapat bersinergi di lajunya roda teknologi. Melalui ekosistem yang mendukung tiap lini, Kompas menjaga amanat hati nurani rakyat untuk terus dapat menunjukkan arah, memastikan kendali atas kecerdasan buatan yang dipandu kebijakan nurani. 58 tahun Kompas berinovasi, menyatukan teknologi dengan hati. Suatu hari, sekeluarga nonton TV, tiba-tiba tembok rembes, plafon netes. Nippon Elastex 3-in-1 siap beresin dengan teknologi Hydroplex. Pasti beres pakai Nippon Elastex. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Minum 1 kaplet Kanalflex setiap hari bila perlu. Kanalflex mengandung glukosamin plus kalsium, vitamin D3, magnesium, dan zinc untuk bantu jaga kesehatan tulang dan sendi. Kanalflex bergerak dengan tulang dan sendi sehat. Produksi oleh Medicon. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua
Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua 100% murni. Terjun ke garis depan pertempuran perang Diponegoro di usia 73 tahun sebagai panglima, penasihat, dan juru siasat. Ketajaman yang memporak-porandakan pasukan penjajah Belanda menjadi legenda. Dialah Nyi Ageng Serang, satu-satunya panglima perempuan di laga Perang Jawa. Kenali dia lebih dekat dalam Perempuan-Perempuan Nusantara, Nyi Ageng Serang, Angin Topan Perang Jawa. Minggu 17 Desember pukul 2 siang di Kompas TV. Pemilu 2024 diikuti oleh 24 partai politik. Kenali nama, logo, dan nomor urutnya. Jadilah bagian dari perhelatan akbar demokrasi negeri ini untuk Indonesia damai sejahtera. Ikuti perkembangan dan informasi terkini seputar Pemilu 2024 bersama teman memilih. Kompas TV, Rumah Pemilu. Memaparkan ironi sosial. Jadi udah berapa tahun Bang ini jalan rusak nih? Lebih dari 20 tahun. Menguliti kejanggalan fakta. Jumlah sampahnya sangat besar. Mau sehancur apa lagi kita melihat laut Indonesia ini? Mengurai karut-marut keadilan. Nelayan perempuan kenapa tidak diakui? Apa kekurangannya? Berkas Kompas. Setiap Selasa pukul 11 malam di Kompas TV. Saudara, sebuah truk membawa cangkang sawit terbalik hingga menutupi badan jalan Trans Sulawesi di Maros, Sulawesi Selatan. Diduga sopir mengantuk sehingga hilang kendali dan menabrak trotoar jalan. Kemacetan sempat terjadi lantaran 11 ton cangkang sawit yang dibawa truk berserakan dan menutupi badan jalan. Informasi lainnya, diduga akibat kelaparan, seekor gajah di Taman Nasional Yala, Sri Lanka menghentikan dan memecahkan kaca kendaraan wisata untuk mengambil makanan di dalamnya. Penumpang yang berisi satu keluarga panik ketakutan akan kejadian ini. Ada awalnya dia, seat belt belah, ada. Oh ini bawain. Oh masa ada tanda mana? Mana ada? Eliat ada. Oh channel ada tanda. Terima kasih telah menyaksikan berita utama hari ini, saudara. Saya Elgin Fridianto. Dan saya masih Tarigan. Pastikan tetap di Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.